Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum pemrograman web ya. Mohon maaf ya tadi agak terlambat karena tadi ini ya bikin recording untuk ini ya praktikum. Oke, teman-teman, untuk hari ini ya rencana kita nanti kita akan presentasi ya dari hasil pembuatan implementasi mockup teman-teman dalam satu format ya, halaman web ya. Nanti silahkan bisa di-share ya hasil pekerjaannya semaksimal mungkin. Dan juga nanti kalau tidak salah kemarin ini ya, sebenarnya saya sudah diberikan ada beberapa format rules untuk soal ya, kemarin sudah diinfokan ya teman-teman ya. Tapi nggak ada sebenarnya karena hanya diminta halaman web ya, tidak mengkhususkan apakah itu harus dinamis gitu sih. Nah, tapi di saya mungkin ini ya kemarin ada demonya ya. Nah, mungkin kita sambil diskusikan aja. Mungkin sebelum kita memulai kelas kita sudah ada berapa? Baru 38 ya. Oke, nanti sembari menunggu teman-teman yang belum join, kita bisa memulai kelas kita dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, kalau tidak salah tadi ya, dari ketua sudah memberikan ke saya ya listing tim ya, urutan tim yang akan present ya untuk hari ini. Kemudian nanti teknisnya, jadi kita mungkin hanya sampai maksimal pukul 10 ya teman-teman ya, atau mungkin 9.50 ya. Jadi karena kebetulan nanti pukul 10 saya sudah ada kelas lagi, jadi maksimal 9.50. Nanti silahkan ya dimanfaatkan sesampainya dulu. Katakanlah nanti misalkan ya ada tim yang belum belum bisa present hari ini, nanti kita berikan waktu hari Jumat ya pukul 8 juga ya, nanti kalau hari Jumat bisa seselesainya teman-teman. Karena memang ada rencana kelas pengganti, tapi yang setelahnya teman-teman itu belum confirm jam berapanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan dulu ya nanti waktunya untuk present. Kemudian bagi teman-teman yang ada permasalahan kelas ya, maksudnya kelasnya separuh-separuh, misalkan ada yang di kelas A, kemudian di kelas C gitu. Kemarin kebijakan saya sebenarnya saya meminta, harapan saya sih teman-teman ini ya, berpartisipasi di masing-masing kelas ya, di masing-masing kelas present gitu. Tapi karena dinilai nanti misalkan teman-teman berkeberatan ya, kalau misalkan present 2 kali, itu silahkan ya nanti boleh pilih kelasnya. Silahkan ya mau dipilih yang mana kelas yang diikuti, katakanlah boleh yang teori, boleh yang praktikum. Nanti mungkin saya akan coba konsult ke ini ya, dosen yang bersangkutan untuk menanyakan nilainya gitu sih. Solusinya dari saya seperti itu. Jadi silahkan ya, kalau misalkan ingin present boleh, tapi present 2 kali gitu ya, katakanlah gitu nggak apa-apa. Itu lebih baik, tapi dari saya nggak usah tanyain ya ke dosen yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa itu repot gitu ya, harus present 2 kali, keberatan ya sudah, nanti silahkan cukup pilih salah satu saja ya kelasnya untuk present gitu. Oke, sama yang kemarin mungkin sebelum kita mulai ke presentasi, sembari teman-teman mungkin bisa menyiapkan dulu ya presentasi ataupun hasil yang akan dipresentasikan. Mungkin kemarin ya teman-teman ya, saya sempat ada error kan ketika percobaan ya. Jadi saya izin share screen dulu ya. Saya bahas yang kemarin dulu karena nanti biasanya kalau udah presentasi teman-teman kita udah nggak ini ya, kadang lupa waktu ya. Udah langsung aja gitu kayak diskusi. Sebentar ya, saya izin share screen dulu terkait perbaikan kemarin teman-teman. Di mana saya ada yang miss ya kemarin ya. Nah, ini saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke, saya izin share screen dulu. Maaf ya teman-teman, ini tadi karena sembari ngisi buat praktikum setelah teman-teman ya. Nah, mungkin saya tukar ya teman-teman ya. Kemarin kan menjelaskan ICI-nya dulu. Maaf,
bukan CI-nya, malah yang Laravelnya dulu kan ya. Laravelnya dulu tapi ada trouble di edit ya, button edit ya. Sama untuk instalasi Laravelnya ya teman-teman ya. Kemarin itu saya berhenti stuck di ini ya, Spark-nya ya. Spark itu ternyata gini teman-teman. Jadi mungkin terurut aja. Jadi saya sudah buatkan ya video yang ini ya, mungkin saya pakai share all aja. Jadi saya pindah nggak ikut ini ya. Takutnya ada yang kelewatan. Jadi ini ya teman-teman ya, kemarin masih sempat teman-teman ya saya buatkan untuk kalau misalkan teman-teman ternyata ingin belajar CI ya. Nah, CI-nya kemarin itu ini ya, ada trouble di Spark. Nah, di sini saya buatkan untuk di praktikum sama di yang pemrograman webnya. Saya berikan linknya sama sih sebenarnya. Ini adalah langkah-langkah ya, di mana instalasi CI 419. Nah, untuk langkah-langkahnya kemarin ternyata ini ya teman-teman ya, lebih baik nanti biasanya gini teman-teman, ketika nanti mungkin teman-teman belum membukakan ini ya, ekstensi file ini ya, extension sama dengan INTL, ini tidak jarang ketika instalasi, saya sempat kalau sekarang udah tes beberapa kali ya, jadi nanti ada ini ya, semacam error ketika instalasi, maka dari saya disarankan untuk langsung dulu di config php.ini ada titik koma extension intl-nya dibuka dulu biar aktif dulu, di mana nanti ketika kita proses untuk instalasi di Laravelnya nggak ada masalah gitu ya, daripada di belakang ternyata ini jauh lebih baik di awal. Jadi memang ekstensinya sudah dibuka dulu, baru kemudian di restart sampipinya setelah update ekstensi tadi ya dibuka dulu, jadi kita hilangkan titik komanya. Untuk langkahnya sudah saya buat ya di dalam recordingnya, gitu bagi teman-teman yang ingin mencoba dan belum mencoba misalkan gitu ya. Nah, tapi yang untuk CRUD-nya belum saya lanjutin teman-teman. Mohon maaf ya, ternyata waktunya ternyata mepet banget. Nah, kemudian silahkan ya untuk proses instalasi sama ini ya, kita menggunakan Composer, di mana nanti setelah Composer terinstall ya, download dan install, silakan bisa mengeksekusi kode ini ya, Composer, create project, kode Igniter 4, app starter, kemudian nama dari file CI-nya. Nah, kemudian kita menggunakan sama ya, strip S, RC. Nah, nanti akan dilaksanakan proses instalasi, di mana setelah instalasi, kemarin itu saya salah di sini, teman-teman. Jadi mungkin karena ini ya, mohon maaf ya, laptopnya nge-lag, kemudian koneksinya kemarin sempat stop juga, saya jadi agak panik gitu. Mohon maaf ya, jadi kelewat gitu. Nah, nanti gini teman-teman ya, kalau teman-teman ini ya sudah menjalankan dengan lancar, jadi kemarin itu berhenti di sini kan ya, PHP Spark Serve itu Spark-nya ini ya tidak ditemukan kalau tidak salah ya perintahnya. Di mana kemarin itu kan saya menginstruksikan masih prosesnya di sini ya, open folder, jatuhnya kan masih di sini ya teman-teman ya. Baru SAM htdocs kan. Nah, instalasinya kan masih di sini. Nah, kita masih ada di sini, maka nanti untuk terminal ini sebaiknya ini ya, biasanya posisinya kan masih di sini ya. Habis selesai instalasi, silahkan bisa pindah dulu, change directory, CD ke dalam filenya si folder CI-nya, atau boleh juga lewat sini teman-teman, langsung open folder, kita pindah ke instalasi dari CI-nya, misalkan htdocs, di sini ya, first kode igniter-nya masuk dulu. Nah, nanti dia akan pindah nih, terminalnya kan sudah masuk di dalam. Maka nanti kalau kita eksekusi untuk ini ya, si PHP Spark Search-nya sudah bisa. Jadi PHP sudah masuk di sini, posisinya sudah htdocs, tapi folder CI-nya. Nah, di sini baru kita eksekusi yang ini, Spark Search. Baru dijalankan ya di sini. Nah, ini ya, cannot open Spark. Nah, kalau misalkan ada semacam ini ya, kadang-kadang gini ya, Spark-nya itu biasanya di close dulu aja. Kadang-kadang ini ya, belum ini ya, ataupun di sini juga berpengaruh, teman-teman. Pas ketika sampipinya, nah ini mending dijalankan dulu. Tidak jarang ini juga berpengaruh ya nanti. Nah, ini silakan dijalankan dulu. Nah, ini daripada nanti ini saya mungkin tutup dulu aja kali ya. Tidak jarang kayak gini solusinya. Ditutup dulu aja VS Code-nya, buka lagi aja biasanya. Kadang saya testingin dulu untuk ini ya. Saya kemarin cobakan kalau nggak bisa di ininya dulu teman-teman. Saya pakai eksekusi yang Laravel-nya dulu. Tidak jarang Spark-nya nggak mesti langsung jalan ya. Saya takutnya salah salah tulis. Saya copy aja ya. Saya nulisnya salah kayak deh. Saya copy dulu deh. Ini tadi Spark kan salah nulis. Nah, salah nulis teman-teman, maaf ya.
Nah, itulah. Kadang-kadang praktikum tuh kadang-kadang saya sendiri yang typo atau kadang-kadang teman-teman yang lagi praktikum typo. Ini kadang-kadang bikin nggak ini ya, nggak tereksekusi. Coba kita jalankan ya. Bismillah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti ketika sudah benar, nah ini ya kadang-kadang hati-hati juga typo ini juga kadang sering ini. Nah, nanti sudah masuk nih localhost 8080 baru di follow link. Nah, nanti CI-nya sudah masuk harusnya deh. Instalasi. Nah, ini sudah masuk ini CI-nya. Nah, kemudian satu lagi kemarin yang error satunya nih teman-teman ya. Yang untuk Ravelnya ya kemarin ya, yang CRUD-nya ya. Yang CRUD mungkin saya taruh dulu kemarin instalasi CRUD ya. Nah, untuk yang CRUD-nya kemarin kan saya missing juga ya di button edit ya. Jadi teman-teman ya, kita jalankan proses sama seperti kemarin. Tapi di sini yang missing saya adalah di sini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman perlu perhatikan juga ya nanti ketika membuat modelnya ya. Modelnya pasti di sini ada penambahan ya. Ada Illuminate Database Allocation Model. Jadi ini penting ya nanti kadang ada beberapa eh, source ya, file yang kita gunakan ya. Nanti silakan ya kalau misalkan belum silakan menyesuaikan ya. Mungkin kalau amannya memang langsung copy, tapi kalau misalkan pengen sambil belajar, nah nanti diperhatikan ya ini ya ada penambahan namespace, juga beberapa file lain yang digunakan. Nah ini perlu dicek lagi. Kemudian kemarin itu missing point saya ada di sini teman-teman. Ketika saya cek pada poin kita melakukan edit ya. Edit saya kan belum berjalan ya edit di sini. Mungkin saya perlihatkan filenya. Kemarin saya perbaiki ya. Jadi waktu tinggal apa santai gitu ya. Maksudnya pas nggak kelas gitu kayaknya lebih nggak terlalu buru-buru. Nah ini kemarin kan Laravel 9 saya buka ya teman-teman. Nah di sini nanti mungkin ini menyusul ya. Tadi yang sudah saya perbaiki yang tutorial CI-nya ya. Untuk yang ini nanti mungkin menyusul ya. Ternyata waktunya ini ya belum cukup untuk bikin yang tutorial ini sampai belum sempat demo ininya. Nah, kemarin itu missing point saya ada di sini, teman-teman. Saya coba, ini tadi kan sudah masuk Laravel ya. Kita masuk di controllernya. Jadi controller yang memproses ketika kan kemarin create bisa ya. Jadi untuk proses edit ya, teman-teman, untuk editnya silakan dicek ya. Karena kan kemarin kita tentukan ya, untuk penanda ya, masing-masing file kan kalau untuk post di sini ya modelnya, sebentar, ada di sini ya. Nah, memang post ini kita pakai ID juga ya, ID juga, tetapi di sini ketika kita pakai CRUD-nya ya. Nah, di sini mungkin nanti kalau teman-teman lihat ya, struktur ketika asli ya bawaan dari controller dari ini framework ini nanti biasanya ketika edit ya teman-teman ya, khususnya untuk proses edit tidak jarang nanti kan di sini di-update ya. Update-nya sama di sini index, kemudian view, store ini untuk menyimpan, show, edit. Ya ini teman-teman. Kemarin missing point saya ada di sini teman-teman. Jadi penanda ya. Kalau mungkin kita pakai default ya, dari bawaan controller asli ya dari Laravel kemarin kan saya baru mengisikan ya isian dari masing-masing ini ya. Misalkan show saya isi kodenya di dalamnya ya yang redirect dan sebagainya ya, ada validation-nya dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman ketika mengisikan perhatikan juga di sini ya isian untuk masing-masing ya setelah function ya. Ya di sini. Jadi data yang akan diambil ya nanti. Nah, di sini misalkan ya nanti untuk edit, nah bukan per ID ya, tapi kita per postnya ya. Kalau yang contoh saya kemarin. Jadi di sininya masih ID kemarin. Jadi belum saya update. Nah, ini ya. Jadi nanti dia belum tahu nih ngambilnya ya. Kemarin kan kalau pakai default ID ya, mungkin ada yang sama, tapi ada yang berbeda gitu. Nah, nanti silahkan bisa disesuaikan juga ketika teman-teman mengambil data ya untuk proses updating atau editnya. Nah, di sini. Jadi ngambilnya itu bukan ID tapi post ya, namanya aja gitu. Nah, maka nanti ketika dijalankan sudah ya nanti tinggal untuk memanggil jangan lupa untuk panggil lagi biasanya kita panggil pakai ini ya. PHP Artisan Serve dulu sama dengan yang ini ya CI. Jadi nanti jalanin terminal dulu untuk menjalankan ya. Jadi pastikan semua sudah disimpan, jalankan biasa ya.
Nah, ini kemarin setelah saya update ya, sesuaikan dengan ini ya teman-teman ya. Yang ada di sini aja mungkin. Ini referensi yang saya gunakan ya nanti. Kalau misalkan kemarin saya ada missing point gitu ya, karena mungkin belum saya cocokkan, khususnya di controller ya. Controllernya karena di sini menjalankan fungsionalitas ya dari button-button atau mungkin menu yang tersedia di dalam halaman webnya. Nah, silakan bisa diupdate dulu, disesuaikan ya. Nah, di sini ya, misalkan pengambilan datanya kalau create kan memang dia tidak pakai ya. Nah, nanti ketika dia edit kan dia harus mengambil datanya dulu. Nah, di saya namanya bukan ID tapi namanya post ternyata. Nah, kemudian nanti silakan bisa dijalankan tadi ya PHP Artisan Serve-nya untuk membuka ya yang kemarin untuk editnya ya. Saya copy aja. Saya kadang-kadang takut salah typo, teman-teman. Nah, ini ya PHP Artisan Serve dijalankan saja. Nah, ini sudah masuk. Yang kemarin kan di saya edit ya. Ini ya, teman-teman. Nah, ini kita masuk post ya kalau nggak salah nama ininya ya. Routingnya. Masuk ke post. Nah, post di sini ya. Postnya kan ini yang create ya. Nah, create-nya kan masih bisa ya yang kemarin. Tapi yang bermasalah adalah ketika edit ya. Misal saya tes dulu yang kemarin. Ini yang belum saya tambahkan ya. Untuk ini ya yang kemarin edit ada masalah kan ya. Saya baru cek misalkan ini saya coba nambah. Kemudian saya cek dulu ya. Localhost PHP admin. Nah, di sini masuk ya. Kita cek dulu di dalam database-nya. Karena kayaknya nggak ada ketentuan kalau tidak salah di ini ya soal format soal yang disampaikan ke Pak Andika ke saya itu nggak ada ketentuan teman-teman harus website dinamis dan sebagainya tapi kayaknya ada ketentuan berapa halamannya saja sih kemarin itu. Nah ini untuk yang saya buat ya Laravel 9 di sini post ya kita cek dulu masuk ya satu ya datanya ya. Sini kemarin karena sudah coba dua ya, ID-nya jadi dua. Nah, di sini kan kita tes editnya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, nanti ketika pengambilan kemarin sudah benar ya, kodenya sudah benar, jadi ngambilnya itu bukan per ID ya, tapi namanya post kalau di saya. Nah, nanti bisa menyesuaikan pengambilan datanya. Nah, ini untuk kembali. Nah, ini editnya kita tes aja sih. Misalkan deskripsi 2 ya, saya ganti aja. Nah, ini untuk mengetes saja penyimpanannya. Nah, ini ya deskripsinya sudah berubah. Untuk penghapusannya kita tes dulu ya. Yang kemarin kayaknya belum. Nah, ini ya sudah terhapus. Nah, ini kemarin ya missing point di saya. Nah, silakan bisa dilanjutkan teman-teman untuk presentasinya ya. Nanti misalkan untuk CRUD-nya nanti kalau sempat saya buat demonya. Karena belum sempat teman-teman baru yang CI-nya perbaikannya. Saya stop share dulu. Silakan bagi teman-teman yang akan presentasi kalau tidak salah masuk kelompok 2 dulu bisa present teman-teman menyiapkan dulu mungkin presentasinya silahkan saya buka dulu ya link kemarin spreadsheet-nya tim-timnya daftarnya ada di linknya saya sampai lupa kenapa ya silahkan untuk tim yang mau presentasi dulu tim 2 kalau di list tapi kalau belum hadir boleh bergeser dulu tim 5 boleh di sini listnya tim 2 tim 5 oke boleh mas Halo, silakan. selamat pagi. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kami Mau ini enggak Mbak sambil share ini presentasi atau ya. tidak? Silakan. Iya Bu, sambil presentasi Bu. Izin share screen ya Bu. Silakan. Coba dites dulu, bisa nggak? Saya takutnya di teman-teman nggak bisa ininya. Apa namanya izin untuk share-nya. Dicoba dulu. Bisa tidak? Oke. Ini, apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Iya. Bu ini langsung ke webnya aja kan ya Bu ya, yang dipresentasikan. Langsung aja nggak apa-apa, boleh.
kalau nggak bikin ini daripada nanti nggak jalan kan ya, enak langsung aja. Silakan, boleh. Iya, Boleh bergantian, boleh gimana teknisnya saya kembalikan ke teman-teman. Silakan. ya baik. Ya, silakan Zulfa untuk dibuka Halo, presentasinya. selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Artika Arista, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan praktikum pemrograman web. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek UAS kami yang berjudul Widaya. Widaya merupakan website buatan kami yang mengenai wilayah Jakarta dan budaya. Tak kenal, maka sayang izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Farel Kusuma. Saya Nur Nasihin. Saya adalah Cynthia Dewi dengan NIM 2010512005. Saya Nayla Tindaka Kusmardani dengan NIM belakang 008. saya sendiri Zulfatul Aziza dengan NIM 20105120117. Saya Nanda Fadli dengan NIM 201051220. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Nah, ini adalah halaman beranda dari web yang kami buat. Di atasnya ini ada navbar. Navbar ini terdapat pilihan, ada beranda. Beranda ini halaman ini Halo, sendiri. tes, apa suara saya masuk? Ya, masuk Ya. Zulfa. Lalu ada artikel budaya. Ya, Halo. Halo, ya, bagaimana? masuk. Lalu ada artikel budaya. Lalu ada artikel budaya, situs budaya, dan masuk daftar. Nanti akan dibawakan oleh teman saya. Nah, di beranda ini terdapat ini, hero yang pertama, hero. Hero itu istilahnya ya gambar di halaman utama, lalu ada menu, lalu ada artikel terbaru, ada situs budaya, dan ada footer. Nah, selanjutnya ini mengenai artikel budaya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, Selanjutnya terdapat navigasi bar yaitu artikel budaya. Di dalam artikel budaya berisi artikel-artikel yang digabungkan keseluruhannya yang sebelumnya terdapat di dalam kategori menu beranda seperti sejarah, makanan, dan lain-lain. Untuk page 1 ini berisi 4 artikel. Yang pertama itu ada Hikayat Nama Jakarta, terus ada Tari Nandak Ganjen, kemudian ada 4 lagu tradisional DKI Jakarta terpopuler. Terus kemudian ada 7 makanan khas Jakarta yang wajib dicoba. Terus kemudian bisa di next selanjutnya. Kemudian di page 2 ini terdapat Betawi punya cerita rakyat. Kemudian ada 5 permainan anak Betawi asli. Kemudian ada sejarah dan makna ondel-ondel. Dan terakhir yaitu prosesi upacara adat Betawi saat menikah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada navigasi situs budaya. Nah, navigasi situs budaya ini bisa diakses dari navigation bar sama boleh back dulu ke beranda. Dia bisa di situs di paling bawah, lihat lebih selengkapnya. Nah, nih. Di paling lihat, nah di sini. Nah, di situs budaya ini menampilkan situs-situs budaya yang ada di kota Jakarta. Yang pertama ada kota 2 beserta alamatnya, terus satu babakan beserta alamatnya, dan bentaran budaya beserta alamatnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada bawahnya ini ada menu-menu. Menu-menu ini itu adalah jenis-jenis artikel yang ada di web ini. Nah, kita mulai dari misalkan di sini ada pilihan upacara adat. Nah, maka isi dari pilihan upacara adat ini adalah artikel yang berkaitan dengan upacara adat. Nah, ini bisa kita klik baca selengkapnya. Nanti akan bisa kita baca ini. Isi artikelnya seperti ini. Lalu balik ke beranda lagi. Nah, kan sengaja kan dijelaskan oleh teman saya untuk menu lainnya. Siapa? Selanjutnya. Ya, lanjut aja di sini
kan ada tombol beberapa banyak kategori mengenai Wijaya yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada sejarah, permainan tradisional, dan lain-lain sebagainya. Untuk pertamanya kita coba klik dulu yang sejarah di sini. Maka otomatis di sini akan menampilkan artikel-artikel yang terkait kategorinya sejarah. Nah, sebagai contohnya di sini kita udah coba untuk menempatkan 2 artikel, ada Hikayat Nama Jakarta dan juga Sejarah Suku Betawi. Di sini juga ditampilkan ada tanggal-tanggal rilisnya, sama berapa kali artikel ini sudah dilihat, serta ada tagar untuk mempermudah pencarian. Sebagai contohnya, di sini kita kalau baca selengkapnya, maka akan otomatis muncul ke artikel versi lengkapnya. Di sini bisa dilihat ada artikelnya dan juga fotonya. Kemudian juga bisa dilihat postingannya dibuat oleh siapa. Gitu. Dan tanggal rilisnya. Selanjutnya bisa dilihat oleh teman saya. Selanjutnya ada permainan tradisional. Seperti sebelumnya, ini kalau permainan tradisional, kalau diklik itu muncul artikel permainan tradisional. Kemudian di sini berisi artikel yaitu 5 permainan anak Betawi. Nah, kemudian ini bisa kalau diklik baca selengkapnya bisa dilihat seperti ini halaman. Selanjutnya ada tari tradisional. Jika kita mengklik tari tradisional, maka sama seperti sebelumnya, ada judulnya yaitu artikel tari tradisional. Di dalam artikel tari tradisional terdapat 2 artikel, yaitu pola dan gerakan tari topeng, serta tari nandak ganjen, gambaran perempuan yang beranjak dewasa. Di dalam artikel ini terdapat tanggal publish-nya, terdapat sudah berapa kali dilihat, dan juga hashtag tari tradisional. Lalu jika kita mengklik baca selengkapnya yang tadi, maka akan muncul judul tari tradisional yang tadi, lalu diposting oleh siapa dan tanggalnya, serta gambar mengenai tari tradisional nandak ganjen tadi. Di bawahnya, di bawah gambar terdapat artikel mengenai tari nandak ganjen beserta deskripsinya. Selanjutnya ada cerita rakyat. Jika kita mengklik cerita rakyat, yang pertama ada nafbar, lalu ada judul yaitu artikel cerita rakyat. Di dalam artikel cerita rakyat terdapat 1 artikel yaitu Betawi punya cerita rakyat yang tak kalah menarik. Ini kisah 2 pendekar tangguh asal Betawi. Lalu jika kita mengklik baca selengkapnya, sama seperti sebelumnya, yaitu ada bacaan judulnya, diposting oleh siapa, dan tanggal publish-nya. Lalu ada gambar dan deskripsi mengenai judul artikel tersebut. Nah, selanjutnya terdapat menu makanan tradisional. Mungkin bisa diklik, Farel. Nah, dalam makanan tradisional ini terdapat 2 artikel. Yang pertama, 7 makanan khas Jakarta yang wajib dicoba, enak dan legendaris. Nah, mungkin bisa di-scroll ke bawah, Farel. Dan terdapat 9 tempat di Jakarta untuk mengenal kuliner dan budaya Betawi. Di sini juga terlihat tanggal berapa artikel yang diposting dan berapa kali dilihat, serta tagar untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya di sini juga bisa diklik baca selengkapnya. Nah, ketika kita mengklik baca selengkapnya, maka akan muncul artikel full mengenai artikel yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Mungkin bisa selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, Ini ada tempat. Di tempat ini terdapat contoh deskripsi dari tempat-tempat sesuai dengan Jakartanya, yaitu ada Jakarta Utara,
beserta tempat-tempatnya seperti Pasar Seni, Pitok House, dan lain-lainnya. Lalu ada Jakarta Timur, seperti Taman Mini Indonesia Indah, Bukit Perkemahan Cibubur, dan lainnya. Lalu tempat-tempat di Jakarta Selatan, tempat-tempat di Jakarta Barat, dan juga terakhir berbagai macam tempat di Jakarta Pusat. Selanjutnya ada tari tradisional. Lagu tradisional, sorry. Nah, di sini ada artikel terkait lagu tradisional, yaitu 4 lagu tradisional DKI Jakarta terpopuler. Di sini ada hashtag lagu tradisional, terus jumlah berapa kali lihat, dan postingan tanggalnya. Boleh diklik baca selengkapnya. Nah, di sini keluar tentang pemostingnya, terus sama full dari isi artikel. Boleh scroll ke bawah. Seperti ini. Next. Selanjutnya itu ada ondel-ondel. Di sini berisi artikel ondel-ondel yang judulnya Sejarah dan Makna Ondel-ondel yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kemudian bisa diklik baca selengkapnya dan akan menampilkan gambar ondel-ondel dan artikel yang telah dibaca selengkapnya. Oke, nah selanjutnya ini di bawahnya ini ada sama artikel juga, tapi ini artikel yang terbaru. Berarti kan artikelnya ada banyak nih yang di sesuai jenis-jenisnya. Kalau yang di sini ini artikel yang terbaru yang baru diposting oleh admin. Nah, ini kalau kita klik, ini nanti langsung masuk ke halaman isi artikelnya. Kalau yang bawah, kalau yang bawah ini situs budaya Jakarta, ini isinya gambar, nama, sama alamatnya. Kalau lebih lengkap, itu yang tadi, yang udah dibuka. Bisa diklik nggak, Mas? Bisa diklik yang bisa. situsnya? Oh, kalau situsnya hanya informasi hanya ini saja, Bu. Isinya saja ya? Oh, oke. Iya. Nah, lalu bawahnya ini ada footer. Footer ini isinya ada kontak, tentang, dan tautan. Ini kontaknya ada email, ada nomor telepon, ada IG, YouTube. Nah, ini tentang, dan juga ada tautan. Tapi tautannya nggak bisa diklik karena nggak ada website. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan latar belakang mengapa kita membuat web ini oleh Zulfa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang serta tujuan kami membangun website ini. Yang pertama, tujuan kami ini selain untuk menjadi bahan mempelajari budaya bagi masyarakat Jakarta sendiri, kami juga membangun website ini untuk mempermudah warga yang tinggal di luar Jakarta ketika datang ke Jakarta. Misalnya ketika orang Papua atau Maluku atau Sulawesi yang datang ke Jakarta, dia kan nggak tahu kan kayak tempat apa aja sih yang lagi hits di Jakarta, terus makanan khas Jakarta tuh apa aja sih, terus sama tradisi yang ada di Jakarta tuh apa aja. Nah, maka dari itu merupakan salah satu faktor utama kami membangun website ini untuk mempermudah orang. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan. Mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya mungkin ini ya ada yang mau jelaskan lagi. Jadi sebelumnya setelah kami presentasikan ini mungkin ada beberapa kekurangan ya, seperti tadi ini kayak ini nih kartnya ini masih agak terlalu ke kiri. Nah ini atau footernya mungkin ada yang belum ada. Ini kemarin karena saat pengkodingan ada kesalahan. Jadi tuh kita pakainya position absolute. Jadi tuh di beberapa device ada yang mungkin udah ke tengah, tapi ternyata di device lain itu karena pixelnya nggak sama, ukuran pixel sama, jadi ini mepet ke kiri. Nah, mungkin selanjutnya untuk pengembangan selanjutnya setelah presentasi ini akan diluruskan lagi nih, diketengahin, lalu footernya dilengkapin, dan ini yang belum ada nih. Ini tadi kan navbarnya beda nih antara beranda, yang di beranda itu navbar terbaru, kalau ini navbar yang sebelumnya. Ini ada beda, nanti akan disamakan semua pengembangan selanjutnya. Sama ini belum ada nih. Masuk sama daftar belum ada, karena back-end dari website ini belum ada. Nantinya pengembangannya masuk atau daftar ini akan ada kolom untuk daftar akun dan login akun. Nah, nanti pengembangan selanjutnya, fungsi dari login akun ini bisa untuk
ini nih, misalkan kebentaran budaya, akan ada tiket masuknya. Nah, ini nanti bisa dari website ini untuk beli tiket kebentaran budayanya, nanti bisa nanti ini akan dikembangin lagi, ini bisa diklik, nanti terus bisa kayak beli tiket event-event booking tiket untuk event-event tertentu di bentaran budaya melalui login tadi. Nah, tapi karena berhubung CRUD Laravel-nya belum dibuat, belum selesai, jadi sementara ini belum bisa. Nanti setelah presentasi ini akan kami lanjut kembangkan. Sekian itu. Terima kasih. Ada lagi mungkin rekan-rekan satu tim yang akan menambahkan? Atau cukup? Ada rekan-rekan yang tim lain ingin memberikan tanggapan mungkin? Nanti ini ya teman-teman ya, saya lupa kasih instruksi tadi ya. Jadi mungkin bisa ya nanti daripada nanti saya takutnya berbeda-beda antar tim ya. Jadi untuk presentasi kita berikan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Nanti mungkin 5 menit bisa untuk tanya jawab ya. Jadi kurang lebih satu tim bisa mengalokasikan waktu sekitar lebih kurang 20-an menit lah gitu. Jadi nggak masalah nanti lebih atau kurang dikit nggak masalah gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain bagaimana? Satu tim atau mungkin dari tim yang lain memberikan tanggapan? Boleh? Ada masukan gitu untuk tim 2? Boleh? Ada tidak, teman-teman? Mungkin kalau belum ada dari saya sih sebenarnya teman-teman sudah cukup bagus ya membuat suatu ini ya halaman kayak semacam official website ya gitu. Di mana tadi mungkin saya paling cuma memberikan beberapa saran aja ya. Tadi untuk tempat teman-teman ya, tempat itu dibandingkan kita listing karena teman-teman nah ini ya, tempat daripada listing buat aja seperti tadi. Menarik tuh kalau dikasih gambarnya. Jadi kalau misalkan Museum Betawi teman-teman kasih aja picture-nya. Museum Betawi itu kayak gini gitu. Jadi kayak teman-teman tadi yang diceritakan ya orang-orang dari luar tahu, oh Museum Betawi itu gambarnya tuh yang nanti kayak gini gitu. Jadi ada gambaran. Nah, kayak gini lebih menarik deh teman-teman. Jadi ada kita main ini ya. Nggak tahu ya kalau saya pribadi biasanya mungkin orang itu lebih suka visual ya. Maksudnya secara mudah lebih gampang kita ini ya dapat maksudnya ya. Karena kan kita tahu ya picture itu lebih banyak berkata dibandingkan teks gitu. Jadi kalau tadi daripada kita ngelisting tadi bisa tuh teman-teman combine aja dengan gambar masing-masing lokasi tempatnya. Kemudian yang lagu itu teman-teman pernah dikenalin nggak kayak code drops ketika belajar ini PHP statis. Maaf, yang ini halaman statis. Pernah nggak dengar kata code drops? Code drops itu salah satu halaman ya teman-teman ya. Saya dulu pernah ya, jadi bikin kayak teman-teman kayak gini, official website ya. Nah kebetulan itu karena di bagian lagu itu bisa aja kasih aja lagu pakai ini JavaScript-nya. Oh, Jadi menarik teman-teman. Jadi bisa tuh dikasih. Emang sih itu malah justru waktu itu saya pakainya bukan PHP maaf. Jadi itu HTML statis sebenarnya. HTML statis tapi berasa dinamis karena memang ada bantuan JavaScript-nya. Nanti saya berikan ini ya halamannya sebentar. Itu banyak tapi banyak banget ya. Saya nggak tahu karena itu ketika saya kuliah ya. Jadi istilahnya kontennya biasanya diupdate terus gitu. Jadi di sana banyak sekali tools jadi istilah dia udah bikin ya macam-macam gitu. Terutama khususnya lebih ke statis tapi kalau saran saya karena berhubungan dengan ini ya tema yang diangkat memang lebih statis ya. Jadi nanti memang ada ya tapi kan nanti bisa dikembangkan perlahan untuk menuju ke dinamis tadi ya dengan penambahan login dan register. Nah ini Timpanus ini dulu dikenalin saya waktu kuliah teman-teman. Saya juga kenal dari ini ya pembelajaran waktu kuliah. Ini memang cukup banyak ya. Sebentar, saya share dulu di teman-teman linknya kalau mau dibuka. Tapi saya kurang tahu karena ini waktu kuliah saya banyak gunakan. Saya pakai final project saya. Jadi saya bikin official website teman-teman. Tapi karena di sana saya bikin official website buat band, jadi di sana saya kasih lagunya gitu biar lebih menarik. Nah itu. Jadi teman-teman nggak cuma lagunya tuh apa gitu. Jadi bisa tuh kayak gitu-gitu. Jadi kayak cuman kreativitas kita aja sih sebenarnya. Menarik teman-teman web programming itu sebenarnya menarik. Sebentar ya. Tadi linknya nggak ke copy. Sebentar ya. Jadi kreativitas teman-teman dikombin aja dengan beberapa hal yang memang banyak yang udah tersedia di internet. Ini ya, Timpanus Code Drops. Nah, kalau mungkin untuk view kan, kalau biasa mungkin teman-teman udah kenal ya, Bootstrap. Pasti udah dikenalin ya sama Bu Ika ya, standar sih. Bootstrap itu dari navbar dan semua kontrol untuk bentuk ya.
Nah, itu ada di sana. Kalau tim Panus ini lebih kayak banyak ini ya, dia JavaScript, kemudian CSS yang memang sudah dibikin dinamis. Dimana kalau misalkan kaitannya website ini ya, satu official website kayak gitu kan nggak terlalu dinamis banget ya. Maksudnya dinamis bisa sih, tapi kita bisa combine sama statisnya kan ya. Nah, di situ bisa tuh teman-teman mainkan aja di situ gitu. Banyak sih ragamnya. Saya agak lupa karena itu zaman waktu ini teman-teman, kuliahnya saya kan udah sebelum teman-teman ya. Jadi di sana bisa teman-teman kombinasikan. Tadi ya silakan bisa di testing ya tadi untuk penambahan register ya, masuk sama daftarnya biar bisa ini ya lebih berasa dinamis. Tapi nggak apa-apa, sudah sampai tadi sudah bagus. Terima kasih banyak ya untuk tim 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nggak apa-apa teman-teman, sejauh mana apa yang teman-teman kerjakan gitu ya. Silakan nanti bisa di-share ya gitu. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan dari tim lain? Mungkin ada masukan gitu? Nggak apa-apa teman-teman. Kan kita masih belajar juga. Nggak apa-apa pelan-pelan. Ada yang lain tidak? Tambahan dari tim lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk tim 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian nanti mungkin untuk kelengkapan final project, misalkan akan ada penambahan, silakan bisa dioptimalkan ya nanti penambahannya. Kemudian nanti untuk detailnya nanti mengikuti ya teman-teman ya. Kalau tidak salah karena kemarin memang saya sudah diberikan dari Pak Andika, cuman saya kurang tahu apakah boleh tidak dirilis gitu ya, di-share ke teman-teman. Tapi nanti saya infokan, nggak apa-apa, saya bacakan. Atau nanti saya infokan nggak apa-apa. Nanti di akhir aja. Silakan teman-teman. Untuk tim selanjutnya berarti kita bergeser ke tim 5. Silakan, tim 5. Kalau belum hadir, boleh nih. Nanti kita geser dulu, nggak apa-apa. Ke tim 1 kalau belum hadir untuk tim 5. Izin saya screen ya, Bu. Boleh, silakan. Ini tim berapa jadinya? 5 ya? Oke. Tim 5, Bu. Iya. Jangan-jangan masih di mute yang presentasi. Sudah terlihat ya, Bu? Nah, sudah. Silakan ya. Oke, sebentar, Bu. Takutnya udah presentasi tapi masih ke mute. Coba dicek dulu. Silahkan, siapa yang mau present? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan website yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Zara Putri dengan NIM 20105120771. Perkenalkan nama saya Indah Febriana Putri dengan NIM belakang 053. Perkenalkan nama saya Salma Fifaroji dengan NIM 20105120057. Perkenalkan saya Arki Zarik dengan NIM 20105120068. Perkenalkan nama saya Alia Aurora Febrina dengan NIM 20105120072. Perkenalkan nama saya Farhan Yusuf dengan NIM 20105120082. Baik, saya langsung lanjut presentasinya ya, Bu. Jadi website yang kami buat itu Moview. Moview itu adalah movie review. Nah, tujuan kita membuat website ini itu agar mempermudah pengguna untuk mengetahui informasi mengenai film yang ingin ditonton. Website ini juga mempermudah pengguna untuk mendata film apa saja yang ingin user tonton dan yang sudah user tonton. Website ini juga dapat mempermudah user untuk mengetahui di mana kita bisa menonton film tersebut. Terus di halaman ini adalah welcome page. Di sini ada explore movie di mana akan mengarah ke homepage. Kemudian ada genre. Di sini terdapat genre-genre yang dari film yang ingin kita cari. Kemudian ada watchlist dan login.
Untuk login akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya akan dicoba login, namun karena di database belum ada data loginnya, jadi masih belum bisa digunakan untuk login. Oleh karena itu, pertama kita akan register terlebih dahulu dengan memencet tombol sign up. Maaf, tulisan sign up. Ya, selanjutnya karena tadi login belum ada datanya, maka kita akan melakukan register terlebih dahulu. Jadi di register terdapat, ini ada logonya, logo MiView, terus untuk datanya terdapat username, email, password, sama confirm password. Jadi kalau misal kita nyoba masukkan username, terus untuk email, password misalnya. Lalu kita pencet register, maka dia akan balik lagi ke web login. Nah, selanjutnya kita coba masukkan username dan password. Nah, di halaman login ini apabila username atau passwordnya kosong akan ada notifikasi bahwa formnya kosong. Terus enter ya password karena password tidak diisi. Nah, selanjutnya Arkiza tolong diisi dengan password yang sudah diregister tadi. Nah, sudah bisa masuk ke halaman home. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk di halaman home ini seperti biasa ada navigation bar-nya di mana user bisa mencari judul-judul film, aktor, TV show, dan lain-lainnya di bagian search bar-nya. Kemudian ada genre film yang ingin dicari oleh user. Kemudian ada My Watch List, dan di sini kita belum ada page home yang ketika user udah login, jadi di sini masih ada bar loginnya. Kemudian di yang pertama ini ada banner What's Trending Now, di mana di situ adalah film yang sedang trending saat ini. Kemudian di bawahnya ada new release, di mana di situ ada film-film yang baru saja dirilis, dan yang di bawahnya adalah based on your review, di mana film-filmnya tergantung dari review usernya. Kemudian misalkan kita klik di Doctor Strange, itu akan ke page movie. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam page movie ini kita akan melihat review-review dari user yang telah mereview film, yaitu misalnya Doctor Strange. Di dalam movie page ini terdapat cuplikan filmnya, kemudian terdapat rating dan banyaknya jumlah review, jam durasi filmnya, habis itu genre dan tahun film tersebut rilis. Di sini juga terdapat add to watch list. Di dalam movie page ini kita akan melihat terdapat sinopsisnya, direktor, cast, dan di mana kita dapat menonton film ini. Kemudian di dalam movie page ini kita akan melihat similar movie-nya di bawah. Ya. Baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada page My Watch List, yang dimana terdapat beberapa kategori. Di sini ada All Movies, Currently Watch, Complete, On Hold, sama Plan to Watch. Di sini adalah page All Movies, di mana ini merupakan watchlist yang sudah ditambahkan oleh user. Terdapat banyak film-film. Lalu kita bisa ke Currently Watch. Di sini merupakan film-film yang sedang ditonton oleh user, yang bisa ditemukan di Currently Watch. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Kila. Baik, untuk pindah ke home, kita bisa mencet logo dari Moview-nya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada dari satu tim atau tim yang lainnya, ada yang ingin menambahkan tidak untuk hasilnya? Oh iya, sama ini teman-teman, saya agak lupa tadi ya, udah 2 tim ya. Jadi silakan ya, teman-teman bagi yang sudah present nanti ya, mungkin yang sudah ini nggak apa-apa. Apa metode pengembangannya teman-teman silakan disampaikan ya. Saya lupa sampai kasih tahu. Jadi teman-teman mengembangkannya dengan apa gitu ya. Misalkan katakanlah nantinya untuk saat ini masih untuk apa namanya? Kalau tadi kan kebetulan di yang Wijaya tadi kan ini ya teman-teman ya. Lebih ke official website ya. Jadi kayaknya kalau saya lihat sih masih yang ini ya, statis ya, karena yang login sama register belum. Nah, untuk yang tim berikutnya terkait dengan ini ya, website movie ini teman-teman sudah buatnya ini statis atau dinamis teman-teman, di mana isian masing-masing data sudah tersimpan di database atau memang masih statis ya, jadi manually edit gitu, bagaimana mungkin? Untuk Bisa website disampaikan. kami ini udah dinamis, Bu. Jadi tadi pas login itu datanya udah masuk ke database, Bu. Sama untuk ini Pas ini. listing movie-nya itu sudah tersimpan atau manually nge-list lewat HTML itu kan juga bisa ya, karena untuk mendapatkan view dulu gitu, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan nih. Kalau yang tadi kayaknya belum. Kalau yang tadi, yang ini bagaimana? Kalau untuk film masih ini, Bu, masih manual HTML, jadi belum Manual kan ini kan ya? belum ke database. Oke. Iya. Nah, ini nanti mungkin bagi teman-teman yang berikutnya bisa dijelaskan ya, nggak apa-apa teman-teman. Toh kan kita masih belajar ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi dari teman-teman belajar ini ya tadi statis kan nanti kita akan geser ke dinamis gitu. Tapi kan teman-teman juga menjelaskan nanti. Sama kalau nanti misalkan teman-teman buat untuk TA ya, tugas akhir skripsi gitu ya. Nanti misalkan teman-teman akan menggunakan yang dinamis gitu ya. Nanti silakan ya disampaikan ya menggunakan metodenya apa, framework yang digunakan gitu. Biasanya dibutuhkan informasi itu ya. Nanti ditanyai sih biasanya nanti pas sidang gitu ya. Atau mungkin biasanya di penulisannya, laporan skripsinya silakan ya diinformasikan ya, dikembangkan menggunakan apa gitu. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman karena kita mengingat waktu juga ya. Jadi tidak jarang mungkin dibuat dinamis belum ada alokasi waktu gitu ya. Jadi ini memang manually edit ya. Masih ya di listing secara manual. Nggak apa-apa teman-teman. Kan itu mengingat waktu ya. Kadang memang developnya tuh nggak cepet juga, butuh waktu. Oke, jadi tapi sudah ada nilai plus nih teman-teman. Ada yang berbeda dari tim sebelumnya, teman-teman sudah menjalankan ya tadi ya, login sama registernya. Pakai apa teman-teman untuk login registernya? Silakan Pakai diberi kebebasan. PHP biasa, Bu. Oh, PHP biasa. Ya nggak apa-apa, teman-teman silakan ya. Karena memang banyak tutorial. Silakan ya, mau dengan PHP natif ataupun dengan framework, saya berikan kebebasan ke teman-teman ya untuk pengembangannya. Yang penting kalau tidak salah ketentuan yang mungkin nanti bisa saya share ya, ketentuannya saya agak lupa malah. Yang dari Pak Andika ya untuk ketentuannya kemarin tuh saya sudah diinfo lebih ke penggunaan berapa halamannya kayak teman-teman. Nggak ada spesifikasi yang statis dan dinamisnya gitu. Oke, dari teman-teman yang lain ada tambahan atau tidak mungkin? Jadi tadi mohon maaf ya teman-teman ya, untuk kayak add watchlist tadi berarti masih ini belum jalan. Sama belum juga, masih dari Oke, HTML. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama itu nanti berarti gimana flow-nya? Teman-teman melalui ini view melalui halaman website movie, katakanlah di sini itu gimana sistemnya? Kayak itu renting gitu, nonton gitu, atau cuman kasih trailer gitu misalkan apa? Kalau yang tadi kan ada rencana tuh, nggak apa-apa, sedikit sharing aja misalkan untuk tambahannya nanti misalkan akan dibuat kayak teman-teman dibikin kayak di Netflix gitu ya, nonton online gitu formatnya atau istilahnya baru beli tiket dulu gitu, ataukah gimana untuk pengembangannya? Misalkan untuk nanti ini ya, atau masih sampai di sini ada rencana nggak penambahannya? Jadi add load list tadi bisa nonton di situ, ataukah beli tiketnya dulu, atau gimana mungkin sistem gambaran dari teman-teman? Kalau website kita itu cuma nge-review aja, Bu. Jadi kayak IMDb gitu. Jadi nanti di sini My Watchlist itu kalau misalkan kita mau nonton, kita masukin ke situ. Terus nanti di situ kan juga ada
di mana website Iya kita tadi bisa nonton si film lokasi ini. tadi ya, Sama review orang-orang. Gitu aja Oke. sih. Oh iya, kayak IMDb ya. Nah, gambarannya ya. Saya mikir iya sih dari segi ini ya, struktur menunya juga kayak kenal deh ini. Iya benar-benar IMDb ini teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, sip. Terima kasih banyak untuk tim 5 ya yang sudah mempresentasikan hasil. Dari teman-teman yang lain gimana? Masih ada pertanyaan tidak untuk tim 5? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih banyak untuk tim 5 ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian kita bisa berlanjut dulu ke tim selanjutnya. Ada tim 1, silakan. Tim 1 bisa present. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Silakan teman-teman, atau masih di mute takutnya yang akan present. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Artika dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan website yang telah kami bangun. Untuk nama websitenya sendiri adalah Visit Jakarta. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Regina Josephine dengan NIM belakang 032. Kemudian berikutnya ada teman saya Maulana Yusuf dengan NIM belakang 034. Ada juga Helwa Saudah dengan NIM belakang 039, lalu ada Bakti Samuel Barus dengan NIM belakang 045, dan Fikri Zaka dengan NIM belakang 048. Berikut adalah tampilan awal aplikasi kami, dan kemudian untuk menu berandanya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Silakan. Oh, masih di mute ya? Mungkin di teman-teman. Mbak Regina tadi bisa. Mungkin dicek Ya, dulu. mohon maaf, mic-nya. mungkin untuk Fikri boleh diulangi sekali lagi. Ada masalah sama ini ya kayaknya, voice-nya. Coba dites dulu. Udah masuk belum? Udah masuk. Udah jelas. Udah. Silahkan. Jadi di sini ada navbar, sini ada logo, beranda, museum, galeri, kuliner, tempat rekreasi, icon search, sama button login. Terus di sini ada welcome page, di sini ada selamat datang di Visit Jakarta, terus ada button, gabung sekarang itu langsung nge-link ke login. Boleh tolong ke bawah lagi, mau? Nah, terus di sini ada museum, ada subtitlenya juga, dan terus ada button selengkapnya untuk ke halaman museum.
Lalu galeri, sama seperti museum, ada subtitle, ada gambar, ada button juga yang nge-link ke galeri. Kuliner, ada soto Betawi, kerak telur, laksa Betawi. Nah, ini masing-masing button ini bakal nge-link ke kuliner. Lalu ke bawah lagi tempat rekreasi. Sama seperti sebelumnya ada title, subtitle, dan juga ada button yang link ke tempat rekreasi. Di bawah lagi ada tentang kami. Sini kami belum mencantumkan deskripsinya, jadi kita pakai teks dummy dulu. Ke bawah lagi ada footer. Nah, di sini Visit Jakarta, ada media sosialnya juga. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada halaman page di bagian museum, navbar museum, itu berisi daftar tempat-tempat museum dari kota yang ada di Jakarta. Nah, di sidebar sebelah kirinya ini ada daftar kota-kota yang ada di Jakarta, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Utara, dan Timur. Misalnya kita mau langsung melihat tempat museum yang ada di Jakarta Barat. Boleh tolong klik mau yang Jakarta Barat tuh. Ya. Nah, itu langsung link ke bagian tempat museum yang ada di Jakarta Barat. Dan untuk yang selanjutnya juga seperti itu untuk Jakarta Selatan, Utara, dan Timur. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke halaman galeri. Nah, di halaman galeri ini sama seperti museum, itu dibedakan per kota administrasinya. Di sini ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Kalau di Jakarta Pusat itu ada Galeri Indonesia Nasional, ada Galeri Indonesia Kaya, Galeri Bartele, kemudian di Jakarta Barat ada Galeri Nadi, kemudian di Jakarta Selatan ada Galeri HD Prana, dan yang di Jakarta Utara ada Galeri Art1, dan yang terakhir di Jakarta Timur ada Galeri Pasar Seni. Selanjutnya untuk page kuliner akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di halaman page kuliner ini terdapat berbagai makanan khas Jakarta atau Betawi, dan di samping fotonya itu ada penjelasan singkat tentang apa sih makanan ini, terus isinya apa aja gitu. Jadi user bisa ngelihat apa aja yang dia mau makan. Nah, itu ada button untuk lihat restoran, tapi nanti akan menampilkan tentang restoran-restoran mana aja yang direkomendasikan masakannya terkait masakan tersebut, begitu. Selanjutnya, oh ya, di sini juga nggak cuma makanan, di halaman kuliner ini ada juga nanti ditampilkan mengenai minuman-minuman kayak semacam es selendang mayang ini yang merupakan minuman khas dari Jakarta gitu. Selanjutnya halaman rekreasi akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah tempat-tempat rekreasi yang ada di Jakarta. Sama seperti halaman-halaman sebelumnya, jika kita memilih sidebar Jakarta Pusat, maka akan diarahkan ke tempat rekreasi yang ada di Jakarta Pusat. Begitu pula dengan sidebar-sidebar lainnya. Kemudian untuk tambahan dari penjelasan sebelumnya adalah jika mengklik button lihat semua, maka akan diarahkan ke halaman lain lagi yang berisi detail-detail dari tempat wisata tersebut. Contohnya, jika museum mungkin akan dijelaskan sekilas mengenai artefak-artefak yang ada, atau mungkin untuk tempat rekreasi akan dijelaskan mengenai acara-acara yang akan diadakan di tempat rekreasi atau mungkin galeri atau mungkin di museum tersebut. Berikutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya mengenai login. Selanjutnya
Saya akan menjelaskan fungsionalitas login. Untuk fungsionalitas login ini sudah terkoneksi ke dalam database. Untuk login, kita akan diarahkan ke admin dashboard. Di sini ada sidebar, dashboard, dan post. Tujuan dari dashboard ini, kita bisa menambahkan atau mengedit istilahnya code untuk artikel-artikel yang ada pada Visit Jakarta. Dan juga menambahkan event yang ada pada di setiap tempat yang sebelumnya setelah disebutkan oleh teman saya. Di sini kita bisa kembali lagi ke Belanda. Jika kita sudah Postnya login tadi bisa di nggak, Mas? Hah? Postnya tadi belum. Masukin ke sini dulu. Untuk Ke balik dulu ke dashboardnya. Untuk dashboard ini belum ada fungsionalitasnya, Bu. Jadi kalau misalnya diklik post belum bisa. Postnya belum. Jadi masih belum kosongan. diisi. Oke, nggak apa-apa. Oh, tadi coba Iya. balik dulu yang ke dashboardnya. Lanjut dulu. Nah, jika kita udah login, di navigasi barnya di ujung kanan ada tulisan Hello Admin yang jika kita klik drop down-nya ada menu ke dashboard dan logout. Jika kita logout, kita sudah keluar dari sistem. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang mempresentasikan website Visit Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Silakan teman-teman dari tim lain boleh apa ada tambahan atau mungkin tanggapan, saran, boleh silakan teman-teman dari tim lain atau tim sendiri juga boleh kalau misalkan ada yang ingin menambahkan. Ada tidak? Ini mirip yang pertama ya, dengan format yang sedikit berbeda, tapi di sini login page-nya sudah dijalankan. Untuk loginnya pakai apa, teman-teman? Tim 1. Dinamisnya ya. Ini Bu, PHP. PHP biasa? Udah menggunakan Laravel. Oh ya sudah, sip. Sudah digabung ya nanti. Emang perlahan nggak apa-apa teman-teman. Yang ini tadi ya, jadi istilahnya nanti harapannya postingnya itu bisa di manage ya, dinamis gitu ya tadi ya. Karena memang tadi sudah dibuatkan nav-nya, tapi belum diisi aja untuk ininya ya, apa namanya, setting untuk CRUD-nya. Nanti bisa teman-teman tambahkan ya. Kemudian saya rasa sama ya tadi ya, mirip dengan yang pertama ya tadi ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan tadi ya beberapa poinnya, nanti paling ini ya. Mungkin kalau kita bikin kayak official website kayak gini teman-teman mungkin main banyak picture ya. Jadi banyak diperlihatkan gambarannya aja sih. Gitu. Jadi biar lebih menarik ya. Jadi dapat gambaran oh lokasi ini seperti ini. Kemudian tadi teman-teman juga menekankan ada kuliner juga ya. Nah, kulinernya seperti apa gitu ya, lebih diberikan gambarannya ya, gambarannya seperti apa gitu. Karena agak nggak relate juga sih kalau menurut saya official website tapi untuk ini ya katakanlah satu lokasi gitu ya. Tapi ya pakai video itu bisa bagus sih. Yang video malah saran saya untuk yang tadi, yang movie ya, mohon maaf kelewatan. Yang movie tadi sebenarnya bisa tuh ditambah ini ya teman-teman ya, kayak trailernya ya, itu kan bisa tuh. Bahkan pakai statis bisa ya, dipasangin dulu jadi bisa diberikan link ke trailer atau tiba-tiba nanti teman-teman diberikan pop up ya. Untuk trailernya itu kan nggak harus pakai dinamis, bisa tuh pakai statis juga gitu. Oke. Kalau di saya sih cukup sih teman-teman. Nanti paling kalau untuk search itu juga diri saya kan belum ya. Search-nya kemarin masih search biasa yang Ajax ya. Nanti sebenarnya belum saya tambahkan untuk kombinasi kalau misalkan di Laravel. Tapi teman-teman udah mengimplement ya login page-nya. Sudah ada ini ya sesuatu yang lebih juga. Oke, nanti silahkan ditambahkan ya beberapa hal terkait. Kalau di sini nanti berarti untuk ini ya pengembangan lanjutannya penambahan tadi ya pengelolaan pos ya untuk tim 1 ya kalau tidak salah ya. Iya Ibu. Betul kan ya? Jadi biar lebih dinamis kan ya. Oke, sip. Oke, ada lagi dari teman-teman tambahan yang lain mungkin? Bagaimana tim lain? Ada tambahan tidak untuk tim 1 Visit Jakarta?
Oke, kalau tidak ada tambahan, saya kira terima kasih banyak ya. Cukup. Terima kasih untuk rekan-rekan dari tim 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil. Bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Selanjutnya nanti mungkin teman-teman bagi teman-teman yang sudah present kalau ingin menambahkan untuk final project-nya bisa ya. Nanti silahkan untuk ditambahkan ya yang ingin dimaksimalkan. Kemudian kita berlanjut ke tim selanjutnya, tadi tim 6 ya berarti ya. 2, 5, 1, kemudian 6. Silahkan. Tim 6. Kayaknya ini ya. Oke, silahkan teman-teman tim 6. Kayaknya sampai 4 deh teman-teman ya. Nanti kalau 5 tuh takutnya agak nanggung nanti. Jadi kayaknya kepotong deh nanti. Terakhir ini kayaknya. Silahkan tim 6. Tes, apa saya terdengar, Bu? Jangan jelas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk Ibu Artika selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dan praktikum pemrograman web. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Sebelum mempresentasikan, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Junifer Christian Nathanael dengan NIM 2010512026 dan teman-teman saya. Saya Mila Milenianda Sibarani dengan NIM 2010512010. Saya Safana Deti Putri dengan NIM 201051218. Saya Rifan Kusuma dengan NIM 2010512022. NIM 2010512028. Ya, perkenalkan nama saya Davandika Zain dengan NIM 201051230. Ya, jadi di sini kami membuat sebuah website tentang sebuah komunitas musik yang di dalamnya para membernya dapat bergabung dan mengembangkan bakat minatnya tentang musik. Di sini kami membuatnya dengan nama Harmoni Musik Class. Mengapa Harmoni Musik Class? Karena di dalamnya kami juga akan menyediakan tentang course-course atau pembelajaran tentang alat-alat musik. Nah, pada bagian pertama ada bagian navbar. Navbar ini terdapat ada logo di sebelah kiri, ada home, join us, about us, dan login. Nah, jika member kami sudah melihat website kami dan tertarik, bisa mengklik di bagian button join now. Di button join now ini akan langsung ke bagian form registrasi. Di sini bisa langsung diisikan saja nama full name-nya. Untuk Rifan silakan diisi. Di sini passwordnya masih bebas, Bu, belum kita atur untuk berapa karakter. Biasanya kan kalau password itu sampai minimal 8 karakter ya, Bu ya. 8 ya, 6 sampai 8. Ya. Silakan, nggak apa-apa. Itu kan kita untuk testing dulu, nggak apa-apa. Iya. Nah, di sini bisa memilih alat musiknya mau yang dikuasain itu mau yang dipelajarin, Bu. Bisa memilih ada gitar, ada piano. Nah, jika sudah langsung register. Nah, di situ tombol reset juga. Reset itu misalkan ada kesalahan memasukkan data. Jadi kita bisa langsung hapus lagi. Nah, jika sudah selesai register akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini udah masuk ke halaman login, Bu. Jadi pas lagi halaman login itu ada bacaan welcome to Harmoni dan baru belakangnya ada tambahan nama username-nya. Nah, setelah itu di database-nya juga langsung sudah terdaftar tadi yang sudah kita daftarkan. Ya. Oke, oh iya di bawah ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagian berikutnya dijelaskan oleh teman saya, Bu. Silakan. Bagian berikutnya ada bagian all event. Di sini kita bisa melihat beberapa event yang sebelumnya sudah diadakan oleh Harmoni Music Class. Contohnya Kastik Band Competition 2021 yang diadakan 27 Juni dan Kami Senja Music Cover Competition yang diadakan pada 23 Januari. Next. Baik, selanjutnya sebelum registrasi, user bisa melihat apa saja yang disediakan oleh Harmoni, melihat apa saja tipe yang disediakan oleh Harmoni Music Class. Bisa dilihat di sini komunitas kami menyediakan beberapa
tipe untuk course-nya, yaitu ada Music Class for Kids dan Music Class for Adults. Selanjutnya, user juga bisa melihat informasi lebih lanjut mengenai type of course yang disediakan oleh komunitas kami. Misalnya di sini kita ingin melihat informasi tentang Music for Kids, maka user tinggal mengklik gambar dan akan diarahkan ke page selanjutnya yang berisi tentang sistem apa saja yang diterapkan oleh Harmony Music Class. Apa saja manfaat serta tujuan dibuatnya Music for Kids ini. Pada tab for Kids, komunitas kami menawarkan course untuk anak-anak berusia 5 tahun ke atas. Selanjutnya kita back ke home dan mencoba melihat apa saja informasi yang ada di Music for Adults. Hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi pada Music for Kids, pada page ini terdapat sistem apa saja yang nanti diterapkan, manfaat, dan serta tujuannya. Pada tab for Adults ini, komunitas kami menawarkan course untuk remaja dan dewasa dengan rentang umur 12 tahun ke atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada section bagian news. Nah, di section bagian news ini terdapat berita terbaru yang berhubungan dengan musik. Di sini contohnya ada 3 berita. Nah, jika ingin melihat berita secara lebih lanjut, user bisa mengklik read more dan akan diarahkan langsung ke link berita tersebut. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini terdapat section musical instrument yang dimana nanti akan tersedia apa saja alat musiknya yang ada di komunitas kami. Jadi di sini ada gitar, ada bass, ada drum, ada piano, saksofon, dan violin atau biola. Nanti jadi si user ini ketika sudah masuk ke website kami, pas buka, nanti user ini bisa memilih apa saja khususnya buat alat musiknya yang dimainkan nanti. Baik, di sini saya coba dulu di gitar. Nanti akan diarahkan ke halaman register. Nanti user akan mengisikan, tinggal dipilih lagi gitar, habis itu register. Baik, itu aja. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya ada halaman about us. Oke. About us ini berisikan Mas Rifan agak kecil kayaknya. Jauh apa ya? Dari ini ya. halo Bu, tes. Ah, udah. Lebih Iya, baik, kenapa, lebih Bu? baik. Nah, Kenapa, tadi Bu? agak kecil deh. Itu saya, Bu. Oh iya, maaf. Bingung yang mana yang nyala. Selanjutnya ada Silakan. about us akan dijelaskan oleh Dava. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke halaman About Us. Yang seperti udah rekan saya jelasin, yaitu Jennifer. Jadi, Harmoni Musik Class ini apa sih? Jadi, Harmoni Musik Class ini adalah komunitas yang dimana mewadahi bagi orang-orang yang ingin mengekspresikan segala bakat dan minatnya, tentunya di bidang musik. Di mana di Harmoni Class itu sendiri, user diberikan kayak kebebasan untuk memilih minat serta course sesuai dengan apa yang disediakan oleh Harmony Class. Mungkin selanjutnya Ripan boleh ke bawah. Nah, sekarang di sini ada location. Nah, location ini untuk menampilkan letak dari si Harmony Class itu sendiri. Seperti tulisan berikut. Selanjutnya, untuk kontak us, ini untuk menghubungi Harmony Class bisa menggunakan telepon atau email yang ada di slide berikut. Baik, selanjutnya ada bagian footer yang tidak kalah penting. Nah, footernya ini berisi tentang ada nama Harmony. Kalau diklik itu akan kembali ke home. Nah, terus kalau home sama tetap kembali ke home. Nah, kalau misalnya join us akan langsung ke halaman registrasi, ke form registrasi lagi. About us langsung ke page about us. Nah, kalau ke event itu langsung ke bagian event yang ada di home. Nah, selanjutnya juga sama untuk news dan course-nya. Nah, selanjutnya juga ada sosial media kami, ada Instagram, LinkedIn, Facebook, dan YouTube. Coba untuk klik Instagram. Nah, langsung terhubung, connect ke Instagram kami.
Nah, Oke. untuk LinkedIn, Facebook, dan YouTube-nya belum dibuat, Bu, karena ya gitu, Bu, keterbatasan Apa-apa. akun. Waktunya Nah, juga. jika pengguna sudah selesai, bisa langsung logout di sebelah kanan atas. Dan itu akan kembali ke halaman home tanpa akun, seperti yang sebelum login. Nah, coba Ripan bisa ke form lagi, ke halaman formulir, form ke Join Us. Nah, pada Join Us, misalkan datanya belum lengkap, maka akan muncul sebuah pesan. Jadi datanya harus dilengkapi. Oke, validasi ya. Oke, sip. Ada tambahan validasinya. Ini sebenarnya tinggal milih teman-teman ya. Kadang yang ini teman-teman loginnya pakai apa? Pakai PHP PHP biasa. biasa. Iya. PHP biasa. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah Kemudian sih, Bu, ada lagi? presentasi dari kelompok kami, mungkin nanti kami akan improve beberapa bagian lagi yang menurut kami masih bisa dikembangkan lagi, Bu. Oke. Ada tambahan dari anggota timnya untuk apa? Presentasi tim 6? Silakan. Ada lagi tidak? Kemudian saya berikan kesempatan. Oke. Sudah. Sudah. Tim lain gimana? Ada yang ingin menanggapi? Untuk ini musik ya, yang ini. Mohon maaf teman-teman. Saya mungkin sebelum nanti teman-teman yang lain, kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, silakan join aja. Untuk apa namanya register kelas tadi, itu kalau register masuk ke mana? Udah masuk ke database-nya? Udah, Bu. Udah. Coba dicek dulu. Jadi kan tadi teman-teman, jadi kalau ya saran aja sih teman-teman ya. Jadi ketika register ya, mendingan kita general aja kalau misalkan di awal ya, karena kan nanti dia bisa milih tuh. Jadi ketika teman-teman sodori waktu register pertama, nah sebaiknya musik instrumen ini keep aja nanti gitu. Jadi dia kan cuma data personal aja, itu dihilangin aja. Kan toh nanti ketika dia sudah login, dia kan memilih lagi kan tadi teman-teman katakan bisa memilih kan tadi. Makanya tadi agak sedikit maaf ya, agak aneh aja. Nanti yang waktu milih kasih itu aja satu. Jadi musik instrumen toh aja yang dipilih kan. Jadi yang atas ini dihilangin aja, yang untuk di dalam ya. Setelah login kan ada tadi. Teman-teman bikin tuh page-nya. Nah, yang di sini dihilangin aja musik instrumennya. Nanti bisa masuk tuh ketika sudah login, baru tuh tadi kan milih. Nah, tadi kan boleh lihat nih yang login, kemudian pilih tadi. Coba masuk dulu. Yang ada register tadi teman-teman. Pilih satu saja itu tadi. Nah, ini ya musical instrument kayaknya. Iya betul. Pencet pandiplik. Nah ini sisain itu aja teman-teman, atasnya tuh dihilangin aja, kan jadi aneh kan cuma isi satu doang, yang atas nggak pakai, hilangin aja. Tinggal music instrument, coba testing tadi pilih. Berarti ini ya Bu, langsung isinya ini aja Bu. Langsung pilih aja, bener. Jadi kan yang nggak perlu dihilangin aja. Jadi kan tadi di depan dia biar hilang kan, yang di bawah, yang sekarang yang atas aja yang dihilangin teman-teman. Sisain aja satu music instrument tuh. Jadi dia milih kan music instrument yang terdapat di opsi yang tadi ya, gitu. Oh iya, benar. Jadi biar nggak kepake tuh yang atas kan. Nah. Iya. Berarti coba ini di testing Bu, tadi. Gimana? Buat PHP-nya berarti dibikin duplikat gitu kan sih Bu? Yang jadi atas tinggal, ya? Iya, jadi tinggal ininya Coba aja lihat gitu. di ininya, apa namanya, di datanya, coba lihat masuknya. Disimpannya di apa? Buat ini sendiri, coba lihat di ininya. Apa database-nya? Database-nya coba. Teman-teman simpan di mana? Data musik instrumennya dia masuk di mana? Ini. Oh, karena memang pengen jadi satu ya, pas pertama gitu ya. Oh, iya. Dia Nah, langsung oh gitu. ini ya, Tabelnya maksudnya tabel satu user orang doang, ini. Bu. Oh, oke, karena makanya satu ya. Oke. Oh, jadi biar langsung update gitu ya. Cuman di sisi dari ininya doang ya, musiknya ya. Oke. Berarti pakainya ini ya. Kalau misalkan yang di atas berarti ini ya. Berarti yang diubah yang ininya aja sih teman-teman. Tapi nanti belum nambah ini ya. Yang di bagian bawah saja gitu ya. Jadi add ininya ya. Tapi add di satu ini ya, di satu tabel ini, tapi cuman field ininya saja sih nanti yang masuk. Oke.
Jadi karena mau masukin di sini ya, jadi karena takutnya halamannya ya yang sebelumnya ya. Kalau Iya, jadi kita logikanya sih bingung gitu, teman-teman, Bu. iya benar-benar. Oh, karena teman-teman mau pakai dari yang di awal ya waktu register ya, makanya lebih gampang gitu. Benar-benar satu-satu ini sih. Emang logikanya masuk sih, make sense untuk ini ya naruhnya. Tapi nanti mungkin bisa juga ini ya dibuat dulu karena memang ya satu-satu login ya satu user mau ada keterangannya ya sekalian ambil ambil apa gitu ya. Kalau katakanlah mungkin pakai analogi ini aja teman-teman. eh ini analogi sistem informasi akademik. Nah, itu kan ada tuh, katakanlah ini tadi kan user. User itu kan mahasiswa ya, analoginya kan mahasiswa. Mahasiswa itu tidak jarang kalau misalkan katakanlah dia ambil KRS tuh. Nah, nanti berarti kan dia punya tuh kayak ini ya, tabel khusus namanya ambil kelas tuh namanya. Nah, dari ambil kelas itu, nah berarti kan kita bikin tabel sendiri. Baru ya, tabel baru katakanlah nanti ya. Mungkin nanti aja untuk kembangan selanjutnya. Saya cuma menganalogikan pakai yang paling deket aja sama kita biasanya. Sistem informasi akademik tuh biasanya paling deket. Nah, di mana nanti kayak diambil kelas itu, kalau kita bikin database lagi, teman-teman jatuhnya database lagi. Kalau tadi kan untuk user. User itu katakanlah kita, mahasiswa. Data kita, data mahasiswa itu kita taruh di tabel yang namanya user. Baru nanti untuk teman-teman ya type course ini ambil kayak kita ambil mata kuliah. Jadi ada tabel sendiri di mana nanti dari apa namanya user teman-teman ambil ID-nya aja. Jadi nanti yang ambil kelas apa gitu ya. Misalkan kelasnya ada kodenya. Kalau kelas anak atau kelas adult atau kelas gitar gitu ya kita kasih kode. Kemudian nanti ambil ini gitu ya. Kayak kita sama kayak transaksional buat tabel itu mata kuliah gitu ya. Ambil kelas gitu di mana nanti teman-teman ambil aja ID dari usernya tadi di apa reference-nya ambil dari si tabel user. Tapi nanti kita bikin tabel baru ya, namanya ambil kelas atau ambil course gitu. Sama kayak di SIA gitu. Nah, nanti ketika dia ngeklik ya nambah gitu kan, jadi dia bisa satu orang nggak cuma satu. Kalau tadi kan jatuhnya satu orang cuma satu ini ya, satu course kan gitar. Nah, itu kan bisa ambil beberapa. Jatuhnya biasanya kita implement tabel lagi sih teman-teman. Tabel lagi di mana nanti setiap ambil pakai tabel transaksional. Itu untuk pengembangan lanjutan aja, saran aja. Gak apa-apa, memang pelan-pelan sih nanti untuk ininya. Nanti misalkan untuk dikembangkan untuk apa? Project teman-teman atau mungkin ini ya skripsi gitu ya. Nah, nanti kan biasanya ada transaksional. Nah, transaksional pakai aja analoginya kayak ini ya, SIA atau mungkin siakat di teman-teman namanya. Nah, itu pakai aja untuk tabelnya ada ambil kayak ambil kelas ya atau ambil course gitu. Jadi dibikin di tabel sendiri aja. Gimana tadi ya, ambil ID-nya dari orangnya, kemudian nanti teman-teman bikin aja tabel kelasnya juga. Jadi kelasnya tuh ada nama kelas, kode kelasnya ya gitu ya. Jadi misalnya kelas KIT itu teman-teman kasih kode apa, ID-nya apa gitu. Nanti tinggal di kayak kita kalau pelajaran basis data gitu ya teman-teman ya. Mata kuliah basis data tuh teman-teman reference aja di tabel transaksionalnya gitu. Tinggal ngambil sih gitu. Nah, nanti mungkin implementnya ya itu yang emang agak sedikit membutuhkan logik ya untuk masukin di dalam tabelnya yang tabel baru berikutnya gitu sih. Tapi itu nanti aja nggak apa-apa. Tapi untuk sementara terima kasih ya di sini udah ada satu referensi yang berbeda juga dari teman-teman tim lain. Silakan. Kayak tadi ya teman-teman ya. Ini saya juga ini bagus sih teman-teman ini kan type course. Ini sebenarnya teman-teman kasih aja nanti ketika bisa ini ya apa namanya ambil kelas ya ambil kelas tadi kan tinggal klik gitu ya tadi sama konsepnya logiknya teman-teman udah masuk sih sebenarnya tadi ya ketika yang tadi gitar itu kan bisa tuh masuk di kelas gitu ya tadi juga ragamnya tadi cuman tadi kan kita emang harus mikir ya logik untuk ini ya nah ini kan ini tuh bisa kan ya tadi setiap pilih satu kan satu orang sebenarnya bisa pilih banyak ya gitar bass nah mau nggak mau kayaknya nanti di cover di satu tabel sendiri deh satu tabel sendiri di mana tabel itu namanya ini ya untuk pengambilan kelas sih. Nah itu emang agak ini ya teman-teman ya. Kita kan nanti udah dinamik ya. Tapi nggak apa-apa karena emang butuh waktu juga untuk pengembangan. Saya kira cukup sudah variatif ya untuk tim 6 ya. Untuk mencobakan sisi dinamisnya ya yang beragam juga di sini. Terima kasih. Ada masukan dari teman-teman yang lain mungkin? Bu izin apa namanya menyimpulkan berarti
Maksudnya Ibu nanti misalkan kita bikin udah login, nah berarti join aja kita ganti buat milih alat musik yang dikuasai sama tipe course-nya ya Bu ya. Jadi kayak ada dua gitu. Sebetulnya ini aja sih Mas, kayaknya lo mau nggak mau implement aja tabel baru. Nah, nanti mau nggak mau dari ini ya, misalkan teman-teman tentukan tadi ya, ada halaman page course tuh. Nah, dari page course itu teman-teman kasih kayak kita pakai CRUD, kasih tambah gitu. Jadi saya bisa apply tambah course gitu kan. Nah, nanti masuknya tapi lari ke tabel course gitu. Jadi jangan dilariin ke tabel user. Tabel user cuman mengcover data user saja gitu. Jadi bagian dia milih, masukin aja di namanya tabel course. Di mana kalau mau tahu siapa yang ngambil course itu, pakai aja ID-nya dari si usernya yang ditangkap gitunya sih. Kalau menurut saya. Jadi ID siapa yang login gitu. Emang sih prosesnya memang agak ini ya, agak sedikit ini sih. Nanti logiknya teman-teman juga. Nanti paling kalau untuk ini aja teman-teman ya, skripsi kalau dilanjut di skripsi atau mungkin saya nggak tahu. Teman-teman ada kayak ini nggak? Kalau di saya dulu memang programnya nggak ada ini ya teman-teman ya. Magang pun biasanya ada magang, tapi magang itu kalau saya kurang tahu. Magang itu biasanya ada final project teman-teman. Nah di sana biasanya bisa tuh kayak gini buat buat belajar teman-teman ya, nambah-nambah ini ya fiturnya ya. Terutama untuk sisi dinamisnya ya. Nanti kalau teman-teman emang untuk skripsi atau tugas akhirnya kecenderungannya ingin mengarah ke ini ya software development-nya gitu. Nah, itu nanti bisa tuh teman-teman. Jadi nanti masing-masing per course, katakanlah kayak kita pakai CRUD ya, tambah gitu. Tambah kan nanti lari ke tabel course. Nah, baru di tabel course kan nanti sebenarnya bisa tuh. Kita tambah kurang itu bisa main CRUD di course itu kan. Bisa kan ya. Dibikin CRUD-nya di course-nya. Nah, itu. Gitu teman-teman mungkin. Saran saya. Jadi bikin dinamis tuh bisa tuh. Kayak kita kalau analoginya teman-teman pakai ini aja, si akad. Jadi nggak bingung gitu loh. Kayak kita sistem biasanya kan kalau saya apa ya mikirnya paling deket banget ya sama teman-teman mahasiswa sistem informasi akademik tuh. Jadi flow-nya tuh teman-teman mau nggak mau karena ngalami dan juga apa ya kesehariannya jadi lebih gampang deket. Nah pakai analogi itu aja untuk logika ininya ya. Kan biasanya teman-teman lebih sering juga banyak kasus di kelas juga ngebahas tentang sistem informasi akademik ya. Jadi coverlah dengan satu tabel baru ya nanti. Baik itu untuk tadi ya ambil course sama mungkin ini ya ambil course untuk transaksionalnya, kemudian pilihan course tuh juga bisa teman-teman pakai CRUD. Jadi pilihan course-nya di cover di CRUD, kemudian ambil course-nya itu juga bisa. Jadi pilihan course itu dalam artian kayak kalau teman-teman sebelumnya, tadi mungkin contoh yang di Visit Jakarta, postingnya teman-teman. Postingnya apa? Nah, nanti itu berarti teman-teman menambahkan pilihan ininya, kelasnya. Apa aja nih pilihan kelasnya? Pilihan kelas kan otomatis input dari teman-teman CRUD-nya. Baru nanti yang ambil course itu kan dari si user ya yang milih gitunya. Apa CRUD-nya yang dari sisi user. Itu teman-teman mungkin tambahan dari saya nanti pelan-pelan bisa ditambahkan ya sedikit demi sedikit untuk versi dinamisnya. Tuh. Itu teman-teman gimana? Bingung nggak? Udah lumayan mengerti sih Bu maksudnya tapi nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi untuk implementasinya mungkin pelan-pelan. Iya butuh waktu, nggak apa-apa pelan-pelan. Itu ya, karena memang nanti codingannya ya teman-teman ya dari mulai segi tadi ya nambahin di dalam apa codingan sama nanti lariin ke database-nya juga. Nah nanti biasanya kayak gini biasanya untuk ini teman-teman final project magang kalau dulu saya kuliah. Final project magang itu pun kadang-kadang kita karena waktunya nggak sempet ya, maksudnya nggak nyampe ya sesampainya aja akhirnya. Sama paling pol kalau teman-teman ada dari salah satu tim yang ingin mengimplementasikan untuk skripsi ya yang software development tuh biasanya sampai finalisasi biasanya dilanjutkan gitu. Oke. Ada tambahan dari teman-teman tim lain mungkin saran gitu untuk tim 6 gimana? Tapi lumayan sih dari teman-teman ya tadi ya beberapa urutannya sudah ada ini ya diferensiasi antara satu tim dengan tim lain gitu. Jadi warnanya bisa berbeda-beda meskipun ada mengusung dengan satu tema yang sama sih teman-teman. Tapi saya tertarik sih teman-teman bisa membuat satu pembeda ya pembeda antar tim. Oke. Ada tambahan? Saya kira sudah ya. Oke. Kalau sudah ya terima kasih banyak ya untuk tim 6 ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian karena kita terbatas waktu ya teman-teman ya, kita sudah sampai di pukul 9.45.
ternyata baru mengcover 4 tim ya. Jadi mungkin mohon maaf ya untuk tim 9, 4, 8, 3, dan 7 ya, kelima tim berikutnya kita hold dulu ya untuk hari Jumat ya, insya Allah ya teman-teman ya. Insya Allah bisa pukul 8 sampai 10.30 ya. Oke, nanti bisa semoga bisa tercover ya keseluruhan gitu ya. Oke, sama-sama ya teman-teman ya. Nanti sama-sama kita saling belajar ya itu teman-teman. Saya juga mengingat kembali ya, untuk webnya. Karena memang saya ini ya pendekatan saya memang nggak di software development gitu. Jadi nggak banyak lagi bekerja di sana. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin ini ya saya nggak terlalu ini banget teman-teman. Terutama untuk functionality ya. Kayak controller itu saya nggak terlalu ini banget logiknya. Karena saya memang penelitiannya nggak di sana. Jadi sama kayak teman-teman belajar lagi jadinya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya izin share dulu ya teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu ya, ini mungkin sedikit gambaran teman-teman ya terkait nanti untuk gambaran UAS-nya ya tadi yang saya sampaikan. Gambaran yang sudah di-share ya dari Pak Andika. Tapi saya kurang tahu ya, karena ini kemarin baru ditawarkan ke saya. Jadi nanti mungkin teman-teman menunggu versi fix-nya ya untuk gambaran aja teman-teman ya nanti seperti apa gitu. Harapan saya biar teman-teman nggak terlalu kaget nanti untuk mempersiapkan gitu. Ini yang di-share Pak Andika, tapi ini belum fix teman-teman nanti. Kemarin saya ajukan beberapa pembeda ya, karena saya sesuaikan dengan kondisional kelas kita gitu. Jadi di saya ajukan dan kemarin sudah di ACC juga sama Bu Koordinator, Bu Catur, diizinkan teman-teman. Nah, saya izin share screen dulu. Mohon maaf ya, di saya kayaknya memang komputernya running so slow, jadi ini black screen. White screen malah, maaf ya. Black screen untuk Office-nya, jadi ininya mohon maaf ya, kayaknya di saya emang kayak gitu. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ya di saya kadang-kadang gitu. Nah, ini untuk poin utamanya kayak gini teman-teman ya. Ini gambarannya aja, tapi memang belum fix ya. Jadi nanti silahkan ya diikuti yang fix. Ini untuk gambaran aja. Jadi nanti kan teman-teman membuat tim ya, kemudian menentukan ya tadi ya website yang akan diajukan untuk final project. Di mana di sini ya, kalau dari Pak Andika kemarin beliau menyampaikan meminta yang CI. Di mana di kelas saya kan Laravel. Nah, kemudian kemarin saya ajukan ke Bu Catur diizinkan teman-teman. Boleh pakai PHP natif seperti teman-teman yang sudah, ataupun pakai Laravel atau CI silahkan ya. Itu nanti bebas ya kalau untuk kelas saya. Kalau kelas Pak Andika nanti mungkin teman-teman kelas C silahkan ya disesuaikan dengan requirement beliau gitu ya. Kalau kelas saya sudah sesuaikan, kemudian saya sudah komunikasikan ke koordinator diizinkan. Kemudian untuk kategori ini juga sudah saya komunikasikan ke koordinator ya. Untuk kelas saya bebas. Jadi tidak ada menspesifikasikan khusus 3 ini saja gitu ya. Kemudian ini teman-teman yang saya sampaikan. Kalau dari Pak Andika ada requirement-nya adalah jumlah page halamannya. Jadi tidak ada ketentuan sepertinya apakah harus statis atau dinamis, memang tidak ada ya teman-teman ya. Karena kebetulan kalau di kita ya memang mata kuliahnya itu cuma di cover jadi 1 teman-teman. Kalau di saya dulu ada 2. Jadi ada mata kuliah web 1 sama web 2 teman-teman. Di mana web 1 itu kayak tadi teman-teman mungkin yang teman-teman kenalkan untuk official website. Itu saya pakai untuk web 1. Di mana di sana statis website. Jadi memang di cover di 1 mata kuliah sendiri, teman-teman. Nanti baru yang dinamis itu baru nih kayak teman-teman tadi ya yang sudah menerapkan beberapa CRUD, login register itu masuk ke web dinamis, ada mata kuliahnya dipisah gitu. Tapi kalau di kita karena jadi 1, jadi memang tidak ada spesifikasian ya apakah final project ini harus yang statis dan dinamis. Silahkan di sini hanya diminta jumlah page. Jadi itu kreativitas teman-teman saja. Maka tadi ada beberapa masukan saya ya. Itu untuk menambah aja teman-teman ya power dari ini ya halaman page teman-teman. Kemudian masing-masing kategori harus memiliki database yang dapat diisi. Nah, ini ada juga ya tadi. Katakanlah nanti teman-teman ada beberapa yang belum, coba aja dengan yang login dan registernya. Kan cukup sederhana ya. Nanti bisa dikombinasikan tuh. Karena di sini ada permintaan dengan database ya. Setidaknya tadi coba teman-teman bikin login sama registernya di-combine. Kalau memang belum sempat sampai CRUD-nya ya. Tapi kalau bisa CRUD nggak apa-apa tuh buat latihan gitu. Tapi kalau enggak nanti sesampainya saja nggak apa-apa. Kemudian nanti ada permintaan menyiapkan video presentasi ya teman-teman ya di sini. Nah ini sebenarnya saya pribadi lebih suka sebenarnya langsung teman-teman.
Kalau langsung tuh saya lebih enak, teman-teman. Saya ada bingung misalkan di fitur tertentu, saya enak direct langsung tanya ke teman-teman, ini udah fungsi belum? Kemudian ini jalannya gimana? Ini dipakai dikembangkan dari apa gitu kan enak tuh. Teman-teman bisa ngejawab dan kita lebih interaktif. Sebenarnya kalau video tuh saya nggak sukanya gitu. Saya nanya kan nggak ada yang jawab tuh. Nah, itu sih saya nggak suka. Tapi memang di sini di requirement untuk minta video ya nanti. Tapi untuk minta video ini karena masuk requirement ya nanti silahkan bisa dilengkapi. Nanti kemudian ini ya videonya ada projectnya, ada laporannya juga. Jadi pasangan teman-teman ya. Kalau untuk laporan mungkin lebih kayak teman-teman bikin latihan, bikin ini user book, user guidance book gitulah. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman lagi magang tuh ya, misalkan disuruh ini ya mengembangkan sistem atau mungkin teman-teman lebih ke arah sistem development tuh, teman-teman bikin aja laporan tuh kayak bentuk user guidance book itu. Jadi cara makainya tuh gimana? Kayak yang teman-teman sudah sampaikan, tim presentasikan ini, tapi dibentuk di dalam satu ini ya dokumen gitu ya, docx atau mungkin pakai Word dan sebagainya gitu ya nanti dalam bentuk ada screenshot-nya, ada ini caranya gimana gitu ya. Kemudian laporan kemajuan ini yang kemarin ya, jadi setoran mockup teman-teman sih sebenarnya. Ini yang kemarin. Jadi ini sudah teman-teman lalui untuk mockup. Kita beralih ke tadi ya implementasi di sini ya pertemuan 15 ini kan sudah di-coding. Jadi belum sempurna tapi seoptimal mungkin apa yang teman-teman bisa tambahkan ya. Nah, tadi kan bisa kalau menurut saya agak ini ya progresnya cukup menarik ya untuk kelas A ya. Dari yang pertama sampai yang tim terakhir ragamnya bisa macam-macam. Nah, harapan saya kayak gitu. Silahkan ya nanti katakan ada yang menarik teman-teman tambahkan, silahkan ya bisa dipresentasikan. Jadi saya tahu nih, oh ini ada di sini gitu ya. Kadang kalau makanya gitu teman-teman, saya nggak sukanya dokumen atau video itu, saya nggak bisa nanyain. Kalau kayak gini tuh saya suka teman-teman itu bisa cerita. Oh ini tuh fungsionalitasnya gini, ini kurang gini gitu ya. Jadi kita lebih interaktif. Kemudian penilaian proyek ini untuk mengambil nilai UAS teori dan praktikum. Jadi nanti sepasang ya teman-teman ya. Nanti mungkin nilai keduanya akan beriringan ya. Jadi bisa sama atau nanti saya sesuaikan ya nanti karena kan memang mungkin ada beberapa tugas juga ya nanti yang ditambahkan. Jadi mungkin saling menyesuaikan sih teman-teman. Saya kira demikian ya, ini gambarannya saja, jadi memang belum fix price ya katakanlah yang nanti akan disampaikan nanti mungkin teman-teman bisa melihat yang nanti ada di leads gitu ya untuk fixnya. Tapi ini gambaran teman-teman sejauh mana nanti kiranya project teman-teman ya untuk gambaran UAS-nya gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk penjelasannya? Silakan Mbak. Iya, untuk pemakaian framework apakah wajib ya Bu? Kalau pemakaian framework tidak ada Mbak untuk kelas kita. Ya, kemarin gini. Jadi gini ya teman-teman ya, kemarin jadi gini, kan saya disodori ini ya requirement untuk UAS teori dan praktikum. Ini yang diajukan ya yang dari Pak Andika. Tapi kemarin saya minta penyesuaian teman-teman untuk bagian framework ini. Saya minta kemarin ada 3 opsi kalau di kelas saya. Ini untuk kelas saya ya, teman-teman ya. Nanti untuk mungkin teman-teman yang mengikuti kelasnya Pak Andika, nah saya minta tadi silakan didiskus ke Pak Andikanya. Kalau di kelas saya ini saya sudah komunikasikan ke koordinator. Jadi kalau di kelas saya boleh menggunakan framework, katakanlah yang sudah dipelajari CI atau Laravel, ataupun teman-teman PHP natif boleh, PHP biasa. PHP yang teman-teman susun biasa. Jadi dari htdoc teman-teman bikin folder sendiri gitu boleh gitu. Karena di sini kan nanti teman-teman diminta untuk mengimplementasikan database. Mau nggak mau paling pol harus ada PHP natif kan paling nggak kayak teman-teman sebelumnya bikin loginnya pakai PHP natif setidaknya misalkan nggak pakai framework. Jadi tidak ada ketentuan ya untuk kelas saya. Bagi kelas yang lain silakan menyesuaikan dengan dosen yang bersangkutan. Dan juga untuk kategori ini di kelas saya tidak ada ya. Kemarin untuk permintaan saya ya, yang dari saya adalah ini penyesuaiannya di poin 2 poin ini teman-teman. Untuk kelas saya ya, yang saya minta untuk kelas saya sesuaikan. Kalau kelas kita nggak ada spesifikasi kategori ya, jadi apapun tema yang teman-teman angkat saya izinkan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Baik Ibu, okay. Ibu saya boleh izin bertanya lagi? Boleh, silakan Mbak. Yang di kategori memiliki database yang harus diisi, diedit maupun dihapus itu harus semua ada atau kita boleh ada beberapa aja bukan misalkan hanya yang dapat diisi sama diedit, yang dihapus itu tidak ada atau harus ada 3? Oke.
baru implementasi katakanlah tadi ya kasusnya misalkan baru membuat login dan register ya, jadi belum ada CRUD-nya ya, misalkan seperti itu kan ya analoginya ya Mbak, betul? Iya, iya Nah, betul Bu. kayak gitu nggak apa-apa teman-teman. Gini ya, kalau di kelas saya memang ini teman-teman requirement-nya ya tadi ya, tapi ada beberapa kan tadi ya penyesuaian ya di kelas saya ya. Jadi teman-teman nggak harus ini ya apa fix price gitu. Teman-teman kerjakan seoptimal teman-teman aja gitu. Kalau teman-teman bisa mengimplementasikan silahkan, karena kita tidak jarang terbatas waktu ya. Waktu dan juga gini teman-teman, jujur saya pribadi untuk ini ya, karena saya kan bukan interestnya di software development. Untuk testing ya, kadang maaf ya, kadang makanya beberapa tutorial itu sampai yang CRUD teman-teman belum sempat kebikin, itu kadang trial error-nya itu sampai ini ya, kadang udah record tiba-tiba error gitu-gitu teman-teman. Jadi saya juga memaklumi teman-teman, ada yang error dan sebagainya nggak apa-apa. Silakan dikerjakan seoptimal mungkin. Kalau bisa mengimplementasikan dengan database silakan, tapi toh misalkan kepentok ya, kepentok waktu dan resource teman-teman belum sempat, akhirnya pada akhirnya baru sampai ke statis ya, statis ininya, page-nya belum bisa dynamic nggak apa-apa gitu. Tapi nanti silahkan ya, saya kurang tahu sih, apakah soalnya gini teman-teman, kalau teman-teman submit ke saya bentuk, sebenarnya saya pengen teman-teman submit filenya gitu ya, jadi bisa diimplementasikan. Kalau enggak nanti demonya, kalau di sini diminta kan, yang diminta adalah videonya ya, di mana nanti submit filenya coba, ini lebih ke video sama laporan ya, berarti nanti disampaikan aja, nggak apa-apa. Atau nanti ini ya, untuk pengembangan lanjutan bisa. Jadi kalau bisa nanti silahkan ya, terutama mungkin poin pas presentasi ini juga cukup merepresentasikan ya kondisi sejauh mana pekerjaan teman-teman gitu loh, progres teman-teman sejauh mana gitu. Jadi misalkan ya nanti, karena kalau saya bilang mau minta teman-teman setoran ya filenya, saya lihat aja Laravel tuh kadang bisa sampai 100 MB gitu. Kasihan teman-teman harus repot-repot upload di mana nanti koneksi berarti ya terhambat sama koneksi. Jadi silakan ya dioptimalkan mungkin pekerjaannya. Toh nanti misalkan gini teman-teman, ada saran dari saya ya. Misalkan kayak tadi ada kasus di tim yang pertama tadi ya, tim berapa? Tim 2. Tim 2 kan tadi ini ya. Misalkan dia masih static page ya. Static page itu coba teman-teman main aja pakai kayak JavaScript tuh. Kan dia kurang tuh, tapi mainin aja. Kayak tadi kan saya kenalin kayak tim Panus. Tim Panus itu enak teman-teman, ada kodenya yang enak tuh. Jadi seperti ini ya, saran aja ya mungkin bagi teman-teman yang masih statis gini ya. Di sini tuh kan ada nih kode, misalkan saya contohkan nih ya 3JS. Saya sukanya ini ya teman-teman. Ini sebenarnya saran dulu waktu ketika saya kuliah ya. Di sini tuh ada yang menarik, mungkin teman-teman bisa cari ya, karena ragamnya cukup banyak dan kayaknya udah keisi banyak banget ya. Yang saya pakai dulu mungkin udah ketimbun karena zaman dulu banget teman-teman, di mana itu yang udah bersesuaian sama Bootstrap dan juga CSS zaman dulu. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan. Jadi ketika teman-teman misalkan statis itu combine aja. Misalkan kayak movie tadi ya. Movie itu bisa tuh dikasih trailernya misalkan. Jadi lebih terlihat ini ya, ada penambahan sesuatu yang unik juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang kurang di sisi teman-teman, bisa tuh dikasih poin-poin penambah ya. Penambah apa namanya? Yang menurut kalian bisa memberikan satu kreativitas baru gitu. Nah, di sini biasanya ada nih teman-teman setup dan juga kodenya ya. Nah, ini udah ditaruh nih di GitHub. Kalau dulu belum ditaruh di GitHub, tapi download langsung teman-teman. Di sini tuh kayak misalkan di sini ya, di sini nggak ada ininya ya, saya agak lupa. Jadi tuh nanti bisa tuh teman-teman demonya kayak apa, kemudian bentuknya kayak apa gitu. Tidak jarang tuh ada di sini, mungkin saya agak lupa. Jadi ini kayak gini tuh bisa teman-teman main aja kalau misalkan masih statis, pakai aja JavaScript gitu. Jadi di mana dia bisa bikin dinamis meskipun dengan kondisi statis gitu. Jadi itu kreativitas teman-teman sebenarnya. Jadi misalkan ini ada nggak, ini bisa jalan nggak ya? Saya udah lama teman-teman nggak pakai ini soalnya. Jadi kayak nggak begitu familiar ya dengan page yang baru. Jadi tidak jarang nanti ada demonya, pakai aja dan ada codingannya. Tapi karena masih statis, codingannya nanti di ini aja, dimodif aja sama kebutuhan teman-teman gitu. Dan biasanya ada di bawah gitu teman-teman. Saya nggak lupa, saya udah lama nggak pernah pakai ini. Tapi ini juga masih berfungsi juga. Maksudnya diisi aktif juga. Nah gitu ya, mungkin mengakomodirnya saran saya kayak gitu teman-teman. Untuk yang masih statis, bisa tuh dikasih katakanlah poin-poin apa yang teman-teman bisa kenalkan. Kayak tadi ya, saya sarankan yang pertama tadi kan untuk lagu tuh bisa tuh, cari aja JavaScript untuk bisa nge-play lagu tuh. Bisa tuh teman-teman kayak gitu.
Saya pernah ya, nanti mungkin saya kaitkan tadi yang musik, karena saya bikin waktu itu website ya, musik official website, saya bikin tuh ada video, tadi bisa dicombine dengan penambahan ini ya, kayak videonya, kemudian untuk lagu tuh bisa tuh dibuat kayak, biasanya ada JavaScript untuk playernya. Nah, nanti tinggal kita isikan aja playlistnya gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman. Mungkin untuk gambaran ya. Jadi kiranya nanti teman-teman nggak harus ya mencakup tadi ya poin ini keseluruhannya tadi ya yang ada di dalam requirement, tapi ketika teman-teman memenuhi banyak hal atau mungkin katakanlah ada yang kurang, tapi teman-teman mengenalkan sesuatu yang baru ya di sini, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kreativitas teman-teman. Web itu sebenarnya menarik teman-teman. Itu yang saya suka dulu. Kenapa ini ya pekerjaan itu dulu malah jadi ini teman-teman. Jadi awal-awal jadi saya dapat pekerjaan karena mata kuliah teman-teman. Karena waktu itu suka ngedesain ini, ngabisin waktu banyak untuk testing ini ya web karena menarik teman-teman itu. Nah, nanti silakan ya bagi teman-teman bisa diaplikasikan. Jadi ada kurangnya nggak apa-apa, tapi silakan bisa dilengkapi atau mungkin katakanlah nggak cukup waktunya, apa yang ada silakan, nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Semoga mengcover. Silakan ada pertanyaan lagi? Tidak. Untuk tim yang lain atau mungkin teman-teman yang lain? Ada di chat? Masih di PDF ya? Oke, tadi saya udah pindah belum? Maaf, tadi yang dibuka aja chord drops-nya teman-teman. Chord drops itu lumayan sih. Saya udah nggak ngikutin, tapi waktu dulu saya pakai itu teman-teman. Jadi untuk menyiasati ya, waktu itu saya masih mata kuliah web statis, tapi teman-teman saya memang masih kumpul web statis. Cuman saya tertarik mainan di itunya tim Panus itu loh teman-teman. Tim Panus itu diutek aja sih, di otak-atik aja. Jadi dibikin semenarik mungkin gitu. Karena waktu itu memang ini ya. Kalau di saya nggak bersisa teman-teman karena laptop sama ininya gonta-ganti. Jadi filenya tidak bersisa, hanya tinggal ininya saja, screenshot-annya sih. Tapi nggak apa-apa, itu jadi profil teman-teman juga untuk mengembangkan ya, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Oke, Mbak Sabita, silakan. Izin bertanya Bu, jadi nanti pas hari H UAS-nya itu kita presentasi ulang atau gimana ya? Ini yang mana? Jadi untuk tim yang double, apa gimana? Enggak, buat kan ini kita sekarang udah presentasi kayak progresnya gitu ya Bu. Nanti untuk hasil akhirnya itu bakal dipresentasikan ulang atau gimana? Nggak usah sih kalau menurut saya teman-teman. Karena di sini nggak ada requirement ya. Atau gimana? Sebenarnya saya kalau kebijakan itu saya lebih suka menyesuaikan sama teman-teman. Karena teman-teman tuh yang ngejalanin. Makanya ada beberapa poin di sini yang saya sesuaikan sama kelas gitu. Makanya kan kadang-kadang gini, saya lebih suka gini, kalau teman-teman ada yang nggak cocok sama salah satu ini ya, katakanlah rules di sini, nggak apa-apa, disampaikan saja. Toh nanti saya akan membuat salah satu misalkan kayak tadi, penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk kelas kita. Toh kan nanti yang penilainya saya gitu loh. Nah, itulah yang saya suka interaktif tuh gitu, teman-teman. Jadi ada feedback dari teman-teman. Misalkan seperti ini. Katakanlah di sini kita dimintakan ya, teman-teman ya, untuk membuat video. Nah, bagi teman-teman gimana? Mau membuat video kesulitan nggak? Apa mau present? Saya beri kesempatan gitu. Kalau saya pribadi lebih suka present, tapi kan tadi sudah present juga sih gitu. Apa mau 2 kali gitu? Nah, ini ada pertanyaan nih, teman-teman. Gimana? Kalau di sini di Pak Andika mintanya video. Kalau saya sih mungkin ikut beliau, tapi gimana? Tapi memang nggak interaktif sih, saya nggak bisa tanyain. Nah, itu gimana teman-teman? Mungkin sekalian diskusi aja boleh, nggak apa-apa. Saran apapun saya terima, nggak apa-apa. Nanti saya sesuaikan, gitu. Jadi di teman-teman nggak usah takut kalau di kelas saya. Justru malah lebih interaktif kalau bisa. Gimana? Untuk finalnya. Mau dibuat video, apa mau teman-teman dipresentasikan? Katakanlah kita alokasikan waktu, gitu. Ibu mau izin masuk mungkin Bu. Mungkin bisa video aja karena kan kalau misalnya presentasi ulang penyesuaian waktunya juga agak sulit ya Bu. Kayak ini juga kan teman-teman agak kesulitan benar. Itu juga teman-teman kayak ini harus ada 2 slot di mana timnya cukup banyak. Gitu teman-teman ada saran melalui video bagi teman-teman yang lain gimana? Video aja ya berarti ya. Nanti silahkan ya, mungkin ada fitur-fitur yang ditambahkan teman-teman ya setelah presentasi ini, silahkan tuh dikenalin aja di videonya. Jadi ada hal-hal yang mungkin saya belum lihat, biar teman-teman bisa sampaikan ya videonya, gitu ya, di video. Oke, berarti nanti silahkan ya,
dari hasil kelas kita nanti akan cover di dalam video ya hasilnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tidak usah presentasi lagi ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti itu. Silakan ada tambahan lagi tidak? Jadi ini ya teman-teman ya, fix ya video ya. Sudah diputuskan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau kebijakan nanti nggak apa-apa teman-teman. Kalau di saya itu biasanya kan gitu. Saya selalu meminta teman-teman untuk ini aja. Jadi open up, nggak apa-apa. Silakan ada masukan atau saran. Atau misalkan kayak kemarin-kemarin ya sambil jalan gitu ya teman-teman menanyakan terkait teknis mock up ya submitnya gimana dan sebagainya gitu. Saya beri kesempatan teman-teman, nggak apa-apa. Memberikan saran dan masukan di kelas saya itu sangat diperbolehkan gitu. Jadi saya nggak akan fix price dari dosen manapun pun nggak apa-apa, tapi itu nanti akan saya sesuaikan dengan rules di kelas kita. Gitu. Itu, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Mungkin Ibu mau demikian nanya ya. lagi. Oke, gimana? Itu yang di poin yang di highlight kan selain video ada laporan project dalam bentuk PDF ya Bu. Itu untuk laporan projectnya itu ada format tertentu atau kayak kemarin ya kayak isinya mockup gitu ya Bu? Kalau di sini mungkin untuk laporan project saya mikir kayak tadi teman-teman, kayak bikin user guide teman-teman. Gimana? Jadi cara makainya misalkan ya teman-teman nanti akan login gitu ya. Pertama lewat login gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi sekalian anggap aja untuk laporan ini latihan teman-teman bikin user guidebook. Jadi cara penggunaan anggap aja laporannya mungkin kita samakan ya untuk kelas A ya. Laporannya berarti di model user guidebook aja teman-teman. Gimana cara menggunakan website atau aplikasi yang teman-teman kembangkan ini gitu. Softwarenya gimana cara makainya gitu. Ya nanti buat aja formatnya seperti itu. Jadi nanti misalkan kayak kita ya, mungkin kalau teman-teman melihat kayak kalau kita praktikum teman-teman, modul praktikum tuh kan ada langkahnya, ada screenshot-nya. Nah kayak gitu aja formatnya. Jadi nggak harus kayak format laporan ini ya kita karya tulis gitu nggak usah. Kan kita web beda kan ya dengan ini gitu. Gitu aja gimana teman-teman? Jadi kayak user guidebook aja. Ada saran atau masukan dari yang lain? Gimana? Oke? Insya Allah gitu ya gambarannya ya, laporannya seperti user guidebook aja. Sekalian latihan. Someday misalkan teman-teman suka untuk software development, teman-teman udah pernah nih melatih diri untuk membuat ini ya user guidebook-nya. Gitu? Ada gambaran kan ya user guidebook-nya? Jadi cara sama screenshot-nya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, cukup. Oke, kalau tidak ada masalah, silakan ya nanti dijalankan dulu. Besok ya kita hari Jumat ketemu lagi. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nggak apa-apa ya. Mungkin saya tutup dulu karena berhubung habis ini ada praktikum, teman-teman. Takutnya adik-adiknya udah nanyain gitu. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk partisipasinya dan sudah mengalokasikan juga ya resource teman-teman untuk presentasi hari ini. Mungkin ini ya bisa on cam dulu teman-teman ya untuk dokumentasi sebelum saya closing kelasnya. Yang ingin ikut join foto bersama boleh karena ini menjelang akhir ya. Atau besok Jumat juga masih bisa sih teman-teman ya. Mungkin saya tunggu dulu ya yang ingin join untuk foto bersama. Saya hitung mundur ya teman-teman ya karena mengingat waktu 5 4 3 2 1. Oke, untuk slide 1 dulu ya saya simpan dulu. Bentar ya. Kemudian saya geser ya ke slide 2. Nggak apa-apa, yang off cam nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja teman-teman. Saya geser ke slide 2, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Mungkin nanti diskusi kita lanjutkan besok Jumat ya. Nggak apa-apa teman-teman. Untuk hal teknis gitu ya. Yang ingin teman-teman tambahkan atau dirasa ini nggak apa-apa. Disampaikan saja. Kalau saya biasanya kayak gitu. Feel free aja untuk disampaikan. Oke. Saya kira demikian untuk kelas kita. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ya, insya Allah kita ketemu lagi untuk besok Jumat pukul 8 ya. Terima kasih. Apabila mungkin saya ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya teman-teman. Saya close ya kelasnya.